tadi ya. Ada yang dari daerah lain nggak? Pondok Labu, Bandung Barat, dari Sampit, Bandung, Pontianak, waduh, Jakarta, di Jakarta, Kalimantan, dari Bogor, Bekasi, Pangkal Pinang. Wow, ternyata kita dari berbagai daerah. Kalau saya dari di sini Jakarta, rumahnya di Karawaci. Oh, ada Papua juga, keren banget. Oke, semua keren, semua di sini. Pembicara hari ini juga keren banget, teman-teman. Kayak begitu di sini. Udah on kamera semua kan ya di pembicaranya, pasti udah lihat di flyer ya siapa pembicaranya. Pembicara kita hari ini, sebentar ya, saya pastikan dulu, bener nggak ya? Nah, udah ada di sini. Kita mau menyambut pembicara kita yang sangat super spesial. Nah, sudah tampak oleh Pak Bolong, sudah dilihatkan. Siapa lagi kalau bukan Bu Evarini Andriana, biasa dipanggil Mbak Ep, gitu ya, yang merupakan seorang Crown Diamond dan juga book author. Dan yang sudah senyum-senyum, Cikiti bawa PP-nya nggak? Mana Kit? Tunjukkan Kit. PEP. Nggak ada dalam skrip ya tadi ya. Iya, jadi Cikiti adalah seorang platinum leader dan juga merupakan Asia Pacific cover designer. Jadi nih teman-teman yang punya PEP yang terbaru itu yang desain adalah Cikiti. Yeay, keren kan? Kayak gitu. Saya lupa kemarin mau minta tanda tangan. Oke. Cikiti kalau ketemu saya minta tanda tangan lagi ya. Saya lupa kemarin yang PEP-nya belum ditandatanganin. Jadi kalau ketemu sama Cikiti jangan lupa bawa PEP biar ditandatanganin. Ya nggak boleh Cikiti? Oke, baik teman-teman di sini semua kita akan bahas mengenai impactful sosial media ya. Di sini ada Mbak Ep, ada Cikiti, seperti itu. Pasti teman-teman berbicara gimana sih caranya untuk posting di media sosial, mau Instagram atau Facebook, tapi yang menarik gitu kan. Pernah nggak kita kayak begini? Aku udah posting, tapi kok nggak ada yang nge-like ya? Kok nggak ada yang ngasih komen ya? Kok nggak ada yang view ya? Pernah nggak ada yang kayak gitu? Ada nggak ya? Atau semua kalau di sini udah keren? Saya. Oke, saya juga pernah sih, Mbak ya, Ini pernah jawab nih, pernah Bu, pernah, gitu kan. Nah, di sini kita akan dengarkan dengan seksama. Kalau ada buku, bawa buku dan bolpen, dicatat karena ini penting banget. Tadi udah sedikit dengerin Cikiti bilang apa, Mbak Ep, saya langsung abis ini saya mau posting yang menarik ya. Nanti Cikiti sama Mbak Ep yang nilai ya postingan saya ya. Oke, langsung aja seperti itu kita sekali lagi kita sambut Cikiti dan Mbak Ep yang hari ini akan sharing buat kita semua mengenai impactful sosial media ya. Langsung aja. Oke, kayak gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya ke siapa dulu ya, ke Mbak Ep deh. Mbak Ep, saya mau tanya, kan tadi kita mau bicara tentang yang konten menarik. Nah, kalau Mbak Ep sendiri sebenarnya apa sih definisi dari konten yang menarik itu? Kalau buat Mbak Ep gimana nih? Oke, kalau ngomong definisi kesannya kayak kita mau googling aja ya. Define konten menarik. Define. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya Mbak Dep, jadi kan aku juga ngelihat apa sih sebetulnya konten yang membuat aku buka, terus aku baca lebih lanjut, dan aku save, dan aku pokoknya bikin aku mau mengambil reaksi lah dari konten itu kan sebetulnya personal banget ya. Nah tapi pada dasarnya nih kalau kita ngomongin sosmed, mau nggak mau sih aku akan lebih spesifik membahas ke Instagram ya, karena kita kayaknya kebanyakan di sini pengguna Instagram. Apakah teman-teman di sini ada yang masih pakai Facebook aktif ya, maksudnya masih aktif Facebook, Twitter? Jangan-jangan masih ada yang bilang aku masih Friendster Mbak Ep. Multiply. Karena setiap platform itu memang punya ini ya, beda segmen sendiri-sendiri. Tapi kalau aku perhatiin sekarang teman-teman dari yang live ini banyak sekali yang bergeraknya di dalam Instagram dan Facebook sebetulnya. Nah, jadi kalau di Instagram terutama tuh kalau misalnya kita ngelihat postingan yang menarik, sebetulnya apa sih yang dilakukan sama teman-teman?
Coba, kalau aku begitu ada postingan yang menarik dan aku anggap berguna, pasti itu aku akan save. Aku akan share. Mungkin bikin aku komen dan mungkin aku akan like juga. Nah, itu sebetulnya yang berupa kasta. Aku bilangnya itu kasta algoritma Instagram yang berlaku sekarang. Ya, jadi ternyata kasta tertinggi itu adalah save, dimana kalau misalnya kita nge-save postingan itu kan artinya postingan ini akan kita simpan untuk kita baca kemudian gitu. Kayak kita ke toko buku ngelihat buku, ah bukunya menarik, aku beli nih buku. Nah ternyata di Instagram ini adalah kasta tertinggi, dimana kalau kita ada banyak yang nge-save postingan kita, otomatis postingan kita itu akan naik terus ke feed orang-orang lain. Ya, jadi kasta pertama adalah save, kasta kedua adalah share. Begitu kita ngelihat postingan orang lalu kita nge-share, karena dengan cara kita nge-share itu artinya, wah ini informasi yang kayaknya ke orang lain juga perlu tahu nih, gitu loh. Terus kasta ketiga komen. Komen kan engagement ya paling ya. Terus like. Nah like ini ternyata kasta terendah ya teman-teman. Jadi jangan ada yang pernah beli like, nggak ada gunanya loh. Karena sama Instagram juga ketahuan nih kalau like ini adalah kasta terendah gitu loh. Jadi sama dia digeser jadi kasta terendah karena banyak orang yang ternyata beli likes. Nah jadi gimana sih kalau misalnya kita mau bikin konten yang menarik sehingga menimbulkan reaksi-reaksi itu dari orang? Pada dasarnya sih aku bilang ini 3 pilar dari copywriting yang aku sempat ngikutin kelas copywritingnya Nico Julius. Dia itu yang penting entertaining copywritingnya, educating, dan bisa influencing dengan cara relate sama kehidupan orang-orang. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi dan aku yakin Kitty juga pasti lebih banyak lagi ceritanya. Nah, tapi kalau dari apa yang bisa aku share yaitu dari segi copywriting, karena aku penulis kan Mbak Deb, jadi aku tuh rewel banget sebetulnya sama tulisan gitu loh. Ya, jadi sebetulnya yang membuat kita mau stop dan baca ditentukan banget dari headline atau dari judul. Itu penting banget. Begitu pertama ngelihat nggak menarik langsung scroll aja gitu kan. Jadi dari judul dimana kita mungkin bisa coba kalau bikin judul itu yang punya emotional trigger teman-teman. Contohnya apa? Awas, oh hati-hati gitu, yakin atau apalah gitu, awas yang living ternyata membuat kita jadi nggak bisa berhenti pakai gitu loh ternyata ujungnya gitu. Iya kan. Terus FOMO, fear of missing out, karena banyak orang yang ternyata FOMO loh. Wah ternyata si influencer ini, si artis ini pakai juga, gue berarti harus pakai juga loh. Jadi kita bisa bikin postingan yang bilang mungkin kayak siapa yang mau kayak si artis A, dia juga pakai lavender loh buat bantu relaksasi gitu misalnya. Terus postingan yang bisa ngasih solusi. Nah ini yang paling penting sebetulnya di Young Living juga, karena kita kan penting ya untuk memberikan solusi sama para pembeli atau calon user kita gitu. Jadi solusi misalnya kata-kata kita bisa pakai keyword kayak dapatkan atau bayangkan kehidupan kita ke depannya kalau misalnya bebas bahan kimia dan lain-lain, dan kita bisa berbagi tips juga dan lain-lain. Nah, terus selain judul, penting juga untuk memperhatikan caption atau tulisan nih di dalam gambar yang di awal. Paling enggak 1 kalimat pertama. Kalau di caption tuh kelihatan di Instagram kayaknya cuma 2 baris pertama deh, di Facebook juga deh kayaknya, cuma dikit dari sana. Nah, ini penting. Ya, jadi gimana caranya kita membuat caption yang entertaining, educating, dan bisa relate ke orang sehingga orang mau klik untuk read more. Paling kalau dari aku itu Mbak Deb, dan silakan Ibu Kitty Chen menambahkan. Gini, kalau aku sih sebenarnya simple, sederhana sih gitu loh. Yang disebut menarik tuh gini. Kita nih sekarang dunia ini adalah dunia yang very crowded ya. Ini katanya si Steve Jobs, bukan kata saya gitu. Dunia very crowded sehingga akan sangat sulit untuk kita diingat oleh seseorang gitu. Nah, dunia yang crowded itu bukan cuma ada di sekeliling kita, tapi sebetulnya terutama ada dalam sosial media, benar ya? Karena sehari-hari apalagi di masa COVID ini kita tuh nggak ketemu dengan orang loh. Kita hidup di dalam media sosial. Nah, setiap hari kita itu dibanjiri oleh berbagai jenis informasi yang begitu banyak di sosial media, dan informasinya kadang mirip-mirip. Ya. Nah, begitu kita melihat sebuah postingan dan kita berhenti sejenak dari kegiatan kita dan kita melihat kepada postingan ini, kita belum like, kita belum share, kita belum save, kita berhenti aja. Itu sebenarnya sudah sebuah konten yang disebut menarik loh.
Karena kita sudah tertarik kepada si konten itu dengan cara kita berhenti. Nah, selanjutnya nanti ada prosesnya tersendiri itu. Mulai kemudian kita tertarik untuk membacanya, kemudian kita berpikir kita share ke tetangga kita karena itu bisa nyindir dia gitu kan. Atau kemudian kita mulai save, dan kasta selanjutnya nih ada yang bilang nih download dengan postingan itu. Nah, ini yang disebut dengan menarik. Nah, kalau yang disebut dengan postingan yang menarik itu, kalau menurut David Ogilvy itu kan orangnya from advertising ya. Saya nggak tahu di sini ada orang-orang di jurusan komunikasi visual, advertising dan sebagainya nggak ya? Kalau ada tuh pasti kenal nih dengan nama David Ogilvy. Nah, David Ogilvy tuh pernah ngomong begini, dia bilang postingan yang berbau lucu gitu ya, entertaining, bikin orang ngakak itu biasanya yang paling cepat nge-grab atensi seseorang. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau misalnya si bercandaan ini, si jokes ini tidak memiliki makna terhadap kontennya, maksudnya nggak ada koneksinya ke kontennya, nggak membawa arti buat seseorang dari sisi konten atau brand yang kita presentasikan, gitu kan, dia akan segera dilupakan orang, gitu ya. Jadi menarik bisa hanya berhenti di kata menarik. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi berhenti di menarik gitu loh. Tapi dia tidak membawa ingatan yang lebih dalam, dia tidak mengubah kehidupan seseorang, dia tidak mengangkat brand kita, baik brand produk kita maupun personal brand kita. Gitu. Intinya adalah menarik belum tentu impactful. Ya, make sense ya. Menarik bisa jadi hanya interesting tapi tidak membawa dampak. Dampaknya kepada siapa? Kepada brand kita terutama. Itu yang disebut dengan menarik. Oke. Jadi kalau saya refresh tadi kan, Mbak F tadi ada kastanya gitu kan, yang tadi save itu nomor 1, 2 dan selanjutnya gitu ya. Kemudian kalau Cikiti bahwa postingan itu menarik tapi belum tentu impactful gitu ya. Oke, tapi sebelumnya nih saya ada missing something nih. Tadi kan ada FOMO gitu ya. Kalau saya missing something nih, di awal saya nggak nanya kabarnya Mbak F sama Cikiti. Mohon maaf. Pas ngomong, oh iya, kamu jadi malah lupa nanya kabar ya. Oke, semuanya bebek aja. Great, feel ada di sini ya. Sehat semua ya. Karena tadi udah nanya ya di pertama, jadi pas waktu briefing ya kan, jadi hanya kelupaan semua nanya ya. Kan ada oil yang living, Mbak Dep. Oh iya, oke. Saya juga ada. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan tadi definisi yang impactful belum tentu menarik gitu kan ya, atau menarik kebalik menarik kan, jadi gara-gara bahas ini ya tadi, menarik itu belum tentu selalu impactful. Nah sekarang gimana sih caranya agar konten kita nih impactful gitu ya, Cikiti sama Mbak Ep, jadi agar tentunya berdampak nih buat bisnis yang living tentunya gitu ya. Siapa dulu nih, baik gantian sekarang Cikiti di luar, kita lanjutkan. Gimana Cikiti? biar impactful nih. Saya mau tanya dulu kepada teman-teman nih gitu loh. Ada nggak teman-teman yang sebelum di Yang Living gitu ya, itu tadinya sosial medianya kosong melompong alias jarang posting? Ada teman-teman? Saya. Boleh nggak dilihat di kolom chat? Aku pengen tahu nih. Sebelum kenal Yang Living atau sebelum pernah ada kegiatan jual beli ini, sebenarnya sosial medianya tuh jarang diposting gitu ya. Oke, wah ini lumayan nih, ada beberapa orang nih. Saya termasuk orang yang sebelum dunia sosial media ini saya posting tapi saya nggak banyak. Jadi kadang-kadang saya posting sebulan sekali, kadang-kadang saya lagi aktif-aktif dikit, tapi kadang-kadang saya nggak posting lagi. Nah, pertanyaannya gini, teman-teman di sini kan jarang, ada beberapa di sini bilang yang nggak aktif di sosial media, tapi sampai mau aktif di sosial media, bahkan sampai mau datang dengerin saya dan Eva mendongeng gitu ya, itu kan berarti sebenarnya ada sebuah effort, benar nggak? Dari sesuatu yang bukan kebiasaan kita mau belajar untuk berkonten, ya kan, kita mau belajar sesuatu, artinya adalah mau ada sesuatu nih sebenarnya yang didapatkan dari sosial media kita. Kalau saya boleh sok tahu nih, menerjemahkan keinginan teman-teman untuk belajar sosial media itu sebenarnya cuma satu ujung-ujungnya, yaitu terjadi yang disebut dengan penjualan. Betul ya? Nah, penjualan seperti apa? Penjualan itu bukan berarti kita menjual sebotol lavender. Bukan loh. Penjualan itu bisa jadi adalah kita mendapatkan seorang yang baru menjadi user,
baik dari pembelian PRT atau mungkin seorang builder atau orang-orang yang akan berbisnis dengan kita gitu. Ini yang dimaksud dengan penjualan. Ada juga penjualan dari sisi lain, penjualan dari sisi di mana mungkin sosial media kita itu tujuannya adalah untuk membangun encouragement, empowerment, motivation, semangat hidup. Jadi yang kita jual itu adalah semangat, gitu kan? Yang kita jual adalah harapan, yang kita jual adalah perubahan hidup. Nah ini kan impact ujung-ujungnya tuh impactnya ke sana kan. Nah berarti kalau kita mau tarik satu kesimpulan, kita baru bisa menyebut sosial media kita itu impactful bila tujuan kita membuat sebuah sosial media itu tercapai. Ya, kalau tujuan kita membuat sosial media bukan hanya ya, maksudnya adalah untuk empowerment dan terjadi empowerment tapi tidak terjadi pembelian PRT, berarti tujuannya tercapai loh. Make sense? Tapi kalau tujuan kita membuat sebuah sosial media adalah terjadinya penjualan dalam bentuk penjualan PRP, punya builder, dan segala macam, berarti itu impactful. So impactful itu gonna be different for each person, depend on tujuan kita itu ujung-ujungnya kemana. Nah otomatis kalau bicara tujuan kemana-mana, kita akan bicara tentang umpan. Ya, menarik ya. Bicara soal menarik itu gini. Sesuatu yang menarik buat saya, belum tentu menarik buat Bu Eva maupun Bu Debbie. Sesuatu yang menarik buat Eva belum tentu menarik buat saya loh. So menarik dan impactful akan sangat personalized banget tergantung dari siapa yang menjadi target market kita. Kalau target market kita adalah macan, maka yang kita berikan sebagai umpan adalah si daging segar. Ya kan? Kalau misalnya target market kita adalah ayam, maka yang diberikan mungkin adalah dedek dan segala macam. So Anda mau targeting marketnya itu kemana nih sebenarnya nih? Baru how to make something as your social media impactful, nyampe kepada si market kita, nyampe kepada orang yang memang kita ingin tujukan tuh sebenarnya larinya kemana. Nah itu sebenarnya impactful sesederhana itu. Tujuannya pesannya sampai kepada si market dan terjadi penjualan, baik penjualan secara emosi maupun penjualan secara cash, uang. Gitu. Itu impactful. Silakan Bunda Eva. Oh iya, Bunda Eva. Please deh, itu yang nggak menjual itu. Antara nama sebutan sama persona nggak matching. Jadi Bunda Eva. Tolong deh. Nah, Oke, gimana Mbak Eva? Kalau Mbak Eva nih? aku setuju banget of course sama Kitty ya. Nah, tapi kalau gue jadi gue lu nggak apa-apa deh. Kalau gue ngelihatnya dari sudut pandang copywriting dan of course ya yang nulis-menulis, jadi gimana sih biar kita bisa bikin sebuah konten yang impactful terhadap bisnis YL. Ini pendapatku. Jadi teman-teman kalau punya pendapat lain boleh ditulis di komen ya, nambahin gitu karena kita sama-sama belajar. Kan seperti kata Kitty juga tadi. Kata Kitty. Kitty berkata-kata. Seperti kata Kitty tadi. Loh, kata Kitty loh. Ujung-ujungnya memang kan pasti sales ya kan, entah itu sales dalam hal langsung beli oil atau sales dalam hal jual diri gitu ya, jual persona, jual dia dapat followers atau apapun itu, emotional sales atau apapun. Intinya apapun yang dibeli sama manusia, ini studi, buying psychology itu 80%-nya adalah emosi, 20%-nya adalah logik. Jadi pada dasarnya orang tuh nggak logik. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir, kalau kita mau beli sesuatu tuh 80% adalah emosi. Makanya tadi aku bilang si Anu punya, gue juga pengen punya karena pengen punyaan aja. Kadang-kadang itu kan terjadi gitu loh. Ya. Jadi nah ini berdasarkan asumsi dari yang poin nomor 1 tadi, definisi menarik yang tadi kita udah bahas. Artinya nih orang udah scroll ngelihat headline, dia udah stop. Tapi gimana caranya supaya dia mau read more sampai ujung gitu loh, sampai akhir. Gimana cara kita bisa ngelihat menulis sesuatu yang bisa membuat orang mau bertahan baca, nggak boring sama tulisan kita. Pertama, mungkin teman-teman bisa nyoba kalau nulis sesuatu itu berdasarkan point of view si pembacanya, si calon pembeli ya, calon orang yang mau kita jual nih. Nah itu mungkin dengan cara emosi. Jadi apapun sebenarnya ya, kalau misalnya kita mau jualan atau apapun, kita harus bermain dengan emosi memang. Jadi dari point of view kita bisa coba pakai empati, misalnya dengan keywordnya, contoh
Saya paham bahwa sekarang ini agak sulit kita dalam menjaga kondisi bareng-bareng. Bisa gitu misalnya. Ya di caption ya. Terus bisa juga pain point. Jadi kita ngelihat orang-orang tuh kadang kan mungkin bingung. Mungkin kita bisa coba tulis dengan kata-kata bingung nggak gimana caranya supaya menjaga anak-anak dari berbagai macam apalah gitu yang comply ya pokoknya. Itu bisa juga, Tetap. iya pokoknya yang komplain lah, kita menjaga diri kita dari bahan-bahan kimia beracun atau apalah gitu. Ya. Nah itu bisa, bingung nggak sih gimana caranya zaman sekarang, apalagi Jakarta sekarang lagi tinggi-tingginya polusi ya, yang kayak kayak gitu kita informasi jangan ketinggalan juga. Terus bisa juga kita menggunakan harapan gitu. Bayangkan jika kita masih berumur panjang gara-gara kita dari sekarang sudah berusaha menjaga hidup sehat, kita bisa melihat anak cucu cicit bertumbuh sehat semuanya. Kita membuat orang berimajinasi bareng-bareng sama kita. Itu dari point of view. Ya, jadi itu yang pertama nih Mbak Dep. Dari yang Ya. pertama point of view ada tiga tadi, Ya. empati, pain point, sama memberikan harapan ke pembaca. Nah, terus dari poin yang kedua, storytelling. Kan kita udah pernah belajar ya, yang living udah pernah manggil siapa tuh yang lagi itu datang ke sini. Ada di YouTube ya rekamannya, mungkin Yes. teman-teman bisa buka lagi bagaimana cara membuat sebuah storytelling yang menarik. Karena storytelling itu basically harus membuat orang kebawa emosinya, kayak kalau kita nonton sinetron gitu bisa ikut-ikutan nangis. Yes. Ya, itu kita sudah terhipnosis sebetulnya dengan apa yang disampaikan di situ. Jadi di jalan kita ketemu sama pemeran yang jahat gitu ya di sinetron, kita jadi pengen ikut marah sama dia gitu loh. Bisa sampai sebegitunya. Itu sebegitu impactfulnya emosi gitu loh, sampai nggak make sense, ya kan? Jadi sesuatu yang relate, dan mungkin kalau di storytelling kita bisa selipin testimoni dari kita atau testimoni dari orang-orang yang kita kenal, dan usahakan kita juga bisa bercerita dengan cara yang persuasif gitu. Gunakanlah keyword-keyword yang kita pahami gitu. Dari SD kan kita diajarin nih bikin kalimat yang persuasif seperti apa, kayak ayo jangan ketinggalan, yang kayak gitu-gitulah Mbak Dep. Nah, Ya. terus yang terakhir teman-teman, Mhm. untuk di caption sebisanya kita ada yang namanya call to action. Call to action tuh artinya kita mengajak orang untuk yuk do something. Setelah lu baca caption ini, lu mau ngapain? Diem aja gitu. Atau lu save, atau lu share, atau lu beli gitu kan. Ya. Nah, call to action itu juga bisa kita gabungkan dengan beberapa metode. Misalnya call to action yang kita gabungkan dengan social proof gitu. Misalnya gini, sudah ada 300.000 lebih loh pemakai yang living, yang hidup sehat. Kamu gimana? Gitu loh. Contoh aja ya teman-teman. Ya. Oke. Ya, atau call to action yang kita ini contoh aja sih Mbak Dep ya. Call to Mhm. action yang kita menggunakan scarcity gitu, kelangkaan. Shelly the Turtle cuman ada bulan Juni loh. Udah oos lagi sekarang ya. Salah gue. Shelly the Turtle ini cuman ada bulan Juni loh. Awas loh kamu jangan sampai menyesal kemudian gitu. Terus ada call to action yang berupa offer gitu. Misalnya kita diskonan atau apa. Nah itu kan lebih gampang ya. Tapi at least di dalam caption kita masukin call to actionnya apa. Nah terus satu lagi nih tips dari aku. Ya. Kalau kita membuat tulisan, entah itu di dalam image-nya sendiri atau itu di dalam captionnya, kita punya prinsip yang namanya DYL ya, 5C dan 4U. Apa tuh 5C dan 4U? Gampang. 5C kalau membuat tulisan ya, clear, jernih ya, bersih, clear, pokoknya jelas, concise, spesifik dan jelas lah pokoknya, compelling, menarik, credible, bisa dipercaya informasinya, dan comply. Wah. 5C itu. Clear, concise, compelling, credible, comply. Lalu yang 4U, useful, berguna untuk orang lain, urgent, menimbulkan kebutuhan yang sangat-sangat ini genting. Jadi kita harus bisa membedakan antara penting sama genting. Kalau penting, ya udah nanti lain kali. Kalau emang gue butuh, gue akan beli. Tapi kalau genting, gue butuh ini saat ini, gitu. Gue harus langsung nih beli, atau gue harus langsung sekarang daftar member, gitu. Ya itu urgent. Terus unik, apa sih keunikan kenapa orang harus belinya di lo bukan dari si member X
gitu. Coba timbulkan keunikan kita, terus ultra spesifik yang lebih detail, spesifik memahami si komunitas kita atau pembaca kita atau siapa yang mau kita jadikan target tadi. Paling itu Mbak Dep. Wow, oke. Tadi menarik banget tuh yang satu mengenai emosi ya. Ternyata 80% emosi itu bener banget ya. Gitu bener mau beli sesuatu kayaknya. Makanya kalau di kasir kan banyak tuh barang-barang di pinggiran, terus barangnya banyak kan buat barang-barang anak kecil, tau nggak? Yes, bener banget gitu kan. Mau coklat, permen, terus apa Nah. gitu kan kayak ada merek Kindalalalala gitu Yes. kan. Buat anak-anak gitu kan. Karena impulsif buying seorang ibu itu pengen menyenangkan anaknya. Jadi saat anaknya minta dan Betul. udah kepepet gitu di kasir daripada anaknya ribut gitu kan, ya udah dibeliin aja. Bener-bener. Atau pas di kasir, nah oh ya nanti anak gue kalau gue pulang gitu ya bawa sesuatu ini pasti dia happy banget ya kan karena emosi gitu ya Mbak Ep ya baca gitu ya kayak gitu. Oke, sama tadi Mbak Ep aku catat ini di sini ada call to action. Kayaknya kalau aku juga suka lupa tuh yang namanya call to action. Ternyata tuh penting banget ya kayak gitu ya. Itu dalam satu Oke. kesatuan kita bikin caption memang harus ada. Ayo ngapain itu ajakannya. Ajakannya ya, itu harus kita catat nih teman-teman kayak gitu sama 5C dan 4 tuh. Oke. Nah, aku masih mau penasaran sama Mbak Em nih, Mbak Em. Aku sering ngelihat postingan Mbak Em. Yang terakhir aku ngelihat yang di feed ya, itu ada tentang pengetahuan. Karena kalau aku perhatikan di feednya Mbak Em tuh ada tentang pohon. Aku ingat banget. Spesies yang tertua itu adalah tanaman. Bayangkan dinosaurus udah nggak ada, udah punah. Tapi adanya tanaman. Contohnya 200 berapa tahun itu ya yang ginkgo biloba gitu sampai aku caption aku kirimin ke temen tahu ternyata ginkgo biloba gini loh kayak begitu Mbak Em. Itu kalau Mbak Em sendiri gimana sih kalau dalam posting itu ada langkah-langkah nggak atau poin penting nggak dalam mau ngepost seperti itu sehingga jadi keren orang tahu oh ya kalau aku lihat postingan Mbak Em itu pasti banyak ilmunya nih kayak gitu kan. Kalau Cikiti kan beda lagi nih. Nah kalau Mbak Em dulu nih gimana kalau Mbak Em? Oke, buat tips dari Mbak Ep, gimana gue mengerjakan itu semua nanti aja terakhir ya. Terakhir ya. Sekarang aku bahas kira-kira langkah-langkah yang lebih general dulu Mbak Dep, karena lebih spesifik. Kalau aku bahas yang lebih spesifik nanti kadang-kadang ada yang nggak patut ditiru juga sih sebenarnya. Tapi ya boleh aja kalau ada yang mau niru nanti ya. Terakhir guys, jadi makanya stay sampai terakhir. Ya. Call to action ya, call to action. Stay sampai terakhir. Makanya kalau kita ngelihat ada orang yang bikin slide, misalnya slide-nya ada 10 slide gitu kan Mbak Dep. Coba kamu yang mana kira-kira? Aku pokoknya yang nomor 8. Itu orang nge-slide pas kita ngelihat yang nomor 8 kayaknya biasa aja. Ya itu kurang lebih trik-triknya. Nah, anyway, kalau secara general ya yang mungkin bisa aku sarankan ke teman-teman untuk gimana sih kita mau bikin postingan itu. Nomor 1 seperti yang tadi Cikiti udah bilang, kita harus tahu banget targetnya siapa gitu. Target dan tujuan kita tuh ke siapa. Of course kan kalau kita ngomongin yang living, pasti kan kita targetnya either ke member atau ke non member. Ujung-ujungnya pasti sales. Entah itu kita sales oilnya, entah itu kita sales bisnisnya, entah itu kita sales kayak inspirasinya kita sebagai leader dan lain-lain. Jadi pokoknya ujung-ujungnya itu sales ya kan. Itu nomor 1. Ya, target harus ada dulu dan harus jelas. Terus yang tadi aku bilang di salah satu faktor di 4U adalah ultra spesifik. Kita harus bisa memetakan demografi yang mau kita pakai untuk share. Jadi kita ngelihat umurnya, kemana nih ngomongnya, ke orang-orang, ke anak-anak milenial, ke anak Gen Z, atau ke om-om, tante-tante, which is gue juga termasuk kategori om-om dan tante-tante ya. Bukan om. Atau nenek-nenek jompo gitu, kita juga harus tahu. Dan bukan hanya umur, pada saat kita memutuskan oh gue mau share ini untuk orang tua, berarti tata bahasa kita juga harus diperhatikan gitu loh. Jangan gue lu terus pakai singkatan-singkatan yang nggak ada, yang gue aja nggak ngerti tuh singkatan-singkatan yang dipakai biasanya ya. Jadi kita harus tahu itu. Terus location, atau kita juga bisa ngelihat niche-nya kita di mana. Contohnya nih Mbak Dep, misalnya nih kita udah tahu oh aku pengen menjual si Young Living ini ke komunitas di kota Bandung supaya mereka relate sama aku. Berarti kan kebetulan gue bisa bahasa Sunda, ya udah gue nulis postingan pakai bahasa Sunda. Jadi bener-bener spesifik. Dengan cara seperti orang tuh juga akan lihat, wah ini sama-sama orang Sunda nih. Oh berarti aku bisa merasa lebih dekat gitu. Ada something personal yang bisa nangkep
orang-orang ini ya. Jadi itu ultra Yes. spesifik itu di situ. Terus tambahan satu lagi, mungkin kita juga harus rajin-rajin mendapatkan informasi dari sekitar. Jadi kita bisa bikin bikin postingan itu yang right the moment, right the wave gitu. Kita lihat nih sekarang lagi trennya apa sih? Oh, ternyata minggu lalu BTS digosipkan bubar, ternyata nggak bubar juga. Kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa bikin postingan yang mirip, yang bisa menggapai orang-orang di komunitas-komunitas tertentu gitu loh. Jadi nggak Oke. ketinggalan berita lah ya. Nah, Tidak ketinggalan. kemudian setelah kita tentukan target, kita tentukan demografinya, kita masuk ke platform. Tentukan platformnya. Formatnya mau apa? Platform di Facebook, platform di Instagram, di Twitter, di YouTube gitu kan. Itu semuanya beda. Nah, kalau misalnya ngomongin Instagram nih, karena kita kan mostly pengguna Instagram ya. Di Instagram juga platform formatnya banyak ya kan? Ya. Makin beragam lagi sekarang, ada TikTok segala kan, sekarang bukan Instagram doang. Misalnya kita mau posting carousel. Nah, kalau carousel itu ternyata secara teori dia lebih baik ya. Ini secara teori yang aku baca dan aku setuju sih sama teori ini. Dia lebih baik kalau kita pakai untuk informasi yang educate ya, edukasi dan memberikan informasi. Karena akan lebih mudah untuk orang nge-save carousel daripada kalau dia nonton reels. Karena kalau dia nonton reels, informasi yang dia cari harus dia tonton dulu dari awal, walaupun cuma 1 menit gitu ya. Kalau misalnya reels itu memang sekarang yang lagi in banget ya, dan paling gampang muncul di explore. Makanya ini bagus untuk growth dan viral. Membuat kita lebih menjangkau kemana-mana selama reels kita view-nya bagus, terus reaction-nya bagus, engagement-nya bagus, reels kita itu akan muncul terus di explore loh. Jadi kadang-kadang gue bosen juga ngeliat si Tantan lagi itu yang nonton di yang paling atas. Karena dia bagus-bagus kalau bikin reels. Ya, jadi itu reels gitu. Terus Insta story itu lebih banyak. Lama-lama gue di blok kata si Tantan. Kalau Insta story itu lebih baik untuk kita bikin koneksi gitu ke orang. Curhat-curhat lah di situ, boleh bikin berinteraksi di situ, building trust di situ. Terus kalau satu lagi ada yang single post kan, di Instagram juga ada single post. Ini at least bikin kita visible. Ya karena biasanya dia nggak terlalu banyak ininya, nggak terlalu banyak engagementnya, tapi at least kita nggak vakum gitu loh. Ya kita ada single post, visibility dan engagement kita munculin di situ. Dan satu lagi Mbak Dep yang suka dilupakan sama orang-orang. Apa itu? Highlight itu penting loh. Highlight di Instagram itu penting karena itu memang dia sumbernya dari Instastory. Jadi kita boleh bikin story yang mau kita masukin secara statis di highlight kita. Dan yang kita pajang di awal-awal tuh yang benar-benar menjelaskan siapa sih kita ngapain sih di dalam profil kita itu, apa yang kita mau jual, apa yang mau kita lakukan gitu loh. Jadi status information. Nah itu 1, 2, 3 ya, target, demografi, platform dan format. Yang keempat guys, udah mikirin segala macem terus lo nggak bikin. Bikin. Ya, jadi bikin. Kalau misalnya memang teman-teman masih banyak yang meraba-raba, banyak yang masih belajar, bikinnya itu juga jangan langsung, wah gue mau bikin hari ini langsung ketik post gitu. Enggak juga. Coba di script dulu, bikin teksnya dulu gimana, dibaca ulang. Kalau misalnya bikin reels, coba berimajinasi dulu frame per frame-nya seperti apa sih. Kalau misalnya mau pakai storyboard atau apapun, silakan. Terus copywriting-nya cukup baik apa enggak, baca dan lihat dari sudut pandang, kalau gue baca postingan ini menarik nggak ya buat gue save atau gue share, menarik nggak ya buat gue lihat lagi gitu loh ya. Terus nah setelah kita bikin, pastinya kita mau ngepost dong, ya nggak sih? Nah sebelum kita post, pikirkan juga apakah waktu post gue ini adalah waktu yang lagi tinggi-tingginya followers gue online. Jadi kalau teman-teman bisa sih diaktifin aja bisnis account Instagramnya, gampang kok, supaya kita bisa ngelihat insights. Di situ kita bisa ngelihat kapan sih followers aku tuh lagi aktif-aktifnya. Jadi misalnya aktifnya jam 3, kita jangan posting jam 3, kita posting lah at least 30 menit 1 jam sebelumnya
gitu loh. Jadi jangan bener-bener pas jamnya. Jadi kita kasih jeda waktu untuk followersnya mulai pada baca, mulai pada nge-view gitu. Nah, dengan harapan dia share lagi, dia save lagi, algoritmenya ngebaca lagi dan naikin lagi konten kita. Yaitu terus tips lagi berikutnya optimalkan hashtag. Karena hashtag di Instagram kan sebetulnya bisa sampai 30 ya, teman-teman. Ya nggak usah diborong 30-30-nya juga semuanya. Dan kita bisa follow hashtag loh, bukan hanya follow orang gitu. Jadi kita bisa follow hashtag, makanya coba hashtagnya lebih unik, dicek dulu gitu kira-kira ini sesuai nggak dengan apa yang mau aku share ya. Terus yang ketujuh, kalau misalnya bisa teman-teman collab deh sama influencer lah, atau sama leadernya lah, atau siapa gitu, supaya sama-sama bisa saling berbagi juga dari akunnya itu. Karena collab ini salah satu features yang belum terlalu lama ada di Instagram, tapi bisa kita pakai. Ya, sedikit tambahan technical tips aja buat teman-teman yang bikin reels. Perhatiin ini. Safe zone, tahu nggak teman-teman? Safe zone di Reels itu kan sebetulnya 9:16 kan, resolusinya 1080 kali 1920. Tapi begitu Reels kita nongol di halaman orang yang pertama, itu bagian atas sama bagian bawahnya ke-cut. Jadi saat kita ngasih teks, pastikan ada di tengah-tengahnya, di mana safe zone-nya itu 4:5. Di 1080 kali 1350 di tengahnya. Ya, itu aja. Iya. Itu enggak loh, Mbak ya. Pantesan ada yang kepotong gitu kan tulisannya kan di nggak bawah enak banget ngeliatnya, ya. Mbak Dep ya, kayak nggak Iya. enak kita ngeliat itu kok penyebabnya. tulisannya kepotong atasnya atau kepalanya kepotong segini, jadi cuma kelihatan segini doang. Iya. Itu banyak yang terlewatkan. Itu beneran. Beberapa kali ngeliat kenapa kepotong ya, ternyata itu. Jadi kita harus perhatikan safe zone ya. Oke, salah satunya ya Mbak Eb, itu tipsnya tadi ya, gitu kan. Wah, ini ilmu banyak banget nih, udah diciciti sama Mbak Eb nih. Saya juga catat. Oke, Cikiti, sekarang gimana nih? Pengen tahu nih kalau Cikiti kan kalau postingannya itu kan juga ya apa ya, fun gitu. Banyak sih kalau mau diceritain melihat Cikiti, saya ketawa-ketawa sendiri kalau melihat punya Cikiti gitu. Apalagi yang apa nih boneka FOMO iniin gitu kan. Nah, kalau Cikiti sendiri gimana nih? Tadi Mbak Eb udah langkah-langkahnya, kalau Cikiti gimana nih kalau dalam itu kan apa namanya posting di Instagram? Sebenarnya sih ya kalau mau bicara ilmu copywriting dan strategi Instagram sih sebenarnya semuanya kurang lebih sama ya. Jadi udah banyak sebenarnya disampaikan oleh Eva gitu loh. Nah, tapi aku setuju sih mengenai mengenai Instastory terutama ya. Kadang-kadang gini nih, kebanyakan dari kita itu kita terlalu, nanti saya akan bahas lebih lanjut di belakang sih soalnya. Kebanyakan kita tuh terlalu tegang gitu loh, sampai kita itu nggak posting-posting di Instagram, saking kita kepengen banget Instagram kita tuh bagus banget gitu loh. Nah, tips pribadi aku untuk teman-teman yang sering banget stuck di dalam postingan feed di Instagram, main aja dulu di IG Story. Gitu. Karena IG Story ini menarik gitu loh. IG Story ini mengangkat engagement dengan sangat tinggi. Nah, baik dari IG Story pun dari Reels, dari postingan carousel, dari postingan yang statik, yang 4 jenis postingan ini, itu sebenarnya semuanya itu memiliki teori copywriting. Jadi bahkan di dalam story pun kalau kita mau taruh put more effort di dalam story, kita bisa tulis ada headline nggak dulu loh di story. Jadi saya perhatiin tuh waktu saya lagi iseng-iseng main gitu ya. Kalau headline IG story saya memiliki headline yang memancing gitu ya, itu biasanya view-nya masih sangat tinggi loh. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa kayak begitu gitu. Padahal itu kan story ya, itu kan story itu harusnya nggak bisa ngeklik kan gitu loh, nggak bisa kelihatan dari depan. Tapi begitu ada headline yang cukup memancing, itu dia langsung engagement-nya langsung tinggi. Nah, karena Eva udah banyak ngebahas mengenai Reels dan segala macam, saya akan ngomong ke situ dulu gitu loh. Saya akan lebih bahas bagaimana dalam proses pencarian ide gitu ya. Nah, kebanyakan daripada kita nih, ketika kita mau posting di Instagram, kita terjadi stagnasi. Kenapa? Karena kita itu udah siap-siap buka Photoshop atau kita udah siap-siap buka Canva dan kita tuh udah kepengen banget gitu, udah kepengen banget posting. Tapi begitu nyampe ke kita punya laptop maupun handphone, kita ngeblank. Kita nggak tahu kita mau posting apa. Gitu ya. Nah, kita bingung kita mau ngapain. Nah, sebenarnya itu terjadi karena kita tuh belum tahu sebenarnya bahwa dalam sebuah postingan, dalam membuat sebuah postingan itu sebenarnya ada yang namanya step-step gitu loh. Nah, step pertama adalah step pencarian ide. Nah, saya mau tanya dulu deh kepada teman-teman nih yang di sini pada nongol nih. Biasanya kalau dapat ide itu lagi ngapain sih? Boleh? Lagi ngapain nih?
Oh my God. Oke, siap. Oke, sedap. Mandi. Mandi santai lagi bengong. Kamar mandi, wah ini teman-teman di kamar mandi semua nih. Ada lagi mungkin bukan di kamar mandi deh, tempat lain misalnya. Oh, minum kopi depan teras, lagi scroll-scroll. Cuci piring, lagi masak. Wah, ini sih keren-keren sih. Lagi nyetir, lagi store juga nih sama kayak Tantan nih. Nah, teman-teman lihat deh. Semuanya itu benang merahnya sebenarnya sama. Yaitu kita dalam keadaan relax. Betul nggak, teman-teman? Yes. Jadi ide itu sebenarnya hanya bisa didapatkan dalam keadaan kita relax. Makanya kalau teman-teman lagi serius banget mau posting, buka Canva, buka Photoshop, dan you are very serious, idenya itu nggak ada. Gitu. Karena state-nya kita, kalau di dalam NLP kita sebutnya state, gitu. Dalam bahasa manusia kita sebutnya mood, gitu ya. Mood-nya itu dalam keadaan sangat tegang. Nah, ketika kita dalam proses relax dan tiba-tiba ide itu muncul di kepala kita, yang harus kita lakukan adalah kita langsung simpan ide itu. Baik dalam bentuk ditulis, di komat kamitin gitu kan, di dalam kamar mandi, lagi showeran, tiba-tiba keluar ide, terus komat kamit aja sampai selesai mandi gitu. Ini adalah proses kita simpan ide kita. Ada beberapa orang yang saya ajak ngobrol gitu, orang-orang kreatif Indonesia, yang kalau saya sebut namanya pasti teman-teman juga tahu gitu ya. Itu saya tanya kalau biasanya dapat ide itu ngapain gitu. Jadi ada orang yang di kamar mandi itu dia bawa recorder supaya setiap kali dia dapat ide dia langsung bisa record ide dia. Bahkan saya juga pernah dalam keadaan udah malam, udah matiin lampu, udah segala macam, udah ready to sleep, saya udah baringan gitu. Tiba-tiba turun ide, saya langsung instantly saya langsung bangun dan saya langsung catat ide saya. Nah, itu proses pertama tuh, pencarian ide. Nah, yang kedua yang sering terjadi adalah begitu ide muncul di kepala kita langsung bilang begini, ini ide kayaknya nggak cocok deh. Kayaknya udah nggak relevan deh. Kayaknya orang Indonesia mah nggak bisa. Oh, yang living mah nggak bisa, kontaknya susah. Atau misalnya terlalu susah bikinnya. Atau budgetnya terlalu tinggi, belum memungkinkan buat gue. Masa sih gue harus sewa videografer atau fotografer dan segala macam. Gitu ya, that's a lot of things. Nah, itu sebenarnya kenapa? Itu jadi gini, idenya baru nongol di kepala, kita sudah bunuh-bunuhin idenya sebelum idenya itu mendarat di meja kita. Makanya kita bilang bahwa kita tidak punya ide, padahal idenya ada. Nah, dalam proses pencarian ide itu, semua ide harus kita kumpulkan dan tidak boleh terjadi seleksi. Kita tidak boleh mengkritisi ide kita sama sekali, kita nggak boleh cut-cutin ide kita sama sekali. Dan yang ngomong tentang ini bukan saya, itu ibunya Edward de Bono. Jadi Google aja Edward de Bono. Itu ilmunya Edward de Bono. Jadi sesudah masuk proses pengkumpulan ide, ada 100 ide, 50 ide, 100 ide, banyak ide kita kumpulin, kita baru masuk step kedua. Step kedua ini adalah step analisa ide. Analisa ide itu kita ngapain? Disinilah kita baru mulai ngeliat nih, mana ide yang paling gampang, mana ide paling relevan, mana ide yang kira-kira comply. Atau kalau tidak comply, saya bisa tweaking apa nih supaya jadi comply. Kemudian idenya kira-kira budgetnya bisa nggak saya kerjakan saat ini? Ada nggak orang-orang yang bisa bantu saya di dalam proses pembuatan ide ini? Sesudah kita kumpulin beberapa idenya, baru kita godok lagi, ada ide yang kita kolaborasi, jadi satu, ready untuk menjadi konten. Nah, ide yang tadi yang gila-gila itu kemana? Ide yang gila-gila tadi tuh nggak ada yang kita buang. Semuanya idenya kita simpan. Makanya saya suka pakai post-it. Ya, jadi begitu ditulis, disimpan idenya, dan entah kenapa nih, 3 bulan kemudian, 6 bulan, setahun kemudian, ketika kita ngelihat balik ke ide-ide kita yang dulu kita anggap tidak bagus, gila, nggak masuk akal, tiba-tiba idenya relevan pada saat ini. Sudah memungkinkan, budgetnya sudah ada, timnya sudah ada, it possible untuk dibuat. Nah, itulah namanya proses pembuatan ide. Nah, kebanyakan dari kita sudah langsung mau jadi postingan yang jadi. That is not how it works. Nah, apalagi gini, kalau zaman dulu nih ya, dunia berkonten itu kan hanya milik dari para advertiser, ya kan, orang-orang marketing, orang-orang advertising, mereka lah yang bisa dan memiliki hak untuk membuat postingan. Bukan postingan sih, di dunia iklan lah, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan haknya itu udah dimiliki oleh semua orang kan, udah narrow broadcast dan mudah sekali bikin postingan yang mempengaruhi orang lain gitu kan. Sehingga kita itu gampang banget yang namanya ngedit tulisan kita di dalam sosial media. Bahkan
kita baru posting 1 menit kemudian langsung kita delete juga itu sering terjadi. Benar nggak teman-teman? Saya juga begitu loh. Saya sering kalau udah posting dan tiba-tiba saya nggak suka, saya delete tulisan saya atau gambar saya. Padahal kita harus ingat bahwa postingan itu harusnya sudah kita persiapkan sematangnya baru kita posting. Nah, ketika muncul adanya Reels, di mana tulisan itu kita nggak bisa edit lagi, kita harus matang dulu baru kita posting. Akhirnya kita lebih teliti, benar nggak? Sebelum kita posting, kita udah baca dulu nih tulisan kita nih, kira-kira ada typo nggak, ada apa nggak, baru kita posting. Nah, itulah yang disebut dengan proses sebelum posting. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kok ada sih orang-orang sakti kayak Evarini ini, yang baru melihat jamur gitu kan, itu udah posting gitu kan, kok kayaknya dia nggak perlu sih proses-proses gelo yang ribet, yang capein kayak begitu gitu loh. Jawabannya sederhana, karena dia udah sakti gitu loh. Sakti masih gini, sakti itu adalah dia bukan beginner teman-teman, gitu ya. Dia sudah melalui proses ini sampai akhirnya proses pencarian ide, kemudian proses eliminasi, proses untuk dia menggodok dan segala macam itu sudah terjadi di kepala dia. Gitu. But kalau teman-teman baru memulai proses untuk membuat konten ini, itu stepnya ada loh. Dan stepnya yang tadi itu pencarian ide, eliminasi ide, gitu kan. Kemudian perbaiki lagi, buletin idenya, bikin sampai cakep, baru kemudian posting. Jadi it's all start from step-stepnya. Nah, kalau zaman dulu saya di dunia komunikasi visual ya, dunia advertising, kita punya storyboard teman-teman. Jadi sebelum kita membuat sebuah iklan itu tuh ada storyboardnya gitu. Kalau saya sih generasi lama ya. Kalau sekarang sih nggak tahu deh masih pakai storyboard kan, tapi kayaknya sih masih gitu ya. Jadi ada tuh gambar-gambar storyboard. Misalnya kita mau bikin yang bentuknya video tuh, ada tuh storyboard 1, storyboard 2, storyboard 3 dan segala macam sampai akhirnya jadi ending. Dan proses pembuatan storyboard itu juga ilmunya sama loh dengan copywriting. Jadi baik video, menulis gitu kan, Instagram, TikTok itu semuanya ilmunya sama, yaitu mengenal audiens, mengenal emosi audiens. Eva tadi ngomong ya, 80% itu based on feeling, gitu kan. Bahkan ada satu orang hebat di Indonesia, ya saya nggak bisa sebut namanya gitu ya, karena nggak minta izin sama dia bilang bahwa 99% adalah feeling, dia bilang gitu. Hebat loh. Hanya 1% dipengaruhi oleh thinking, gitu ya. Nah, gunanya thinking apa? Gunanya thinking adalah memvalidasi feeling kita, gitu. Sesudah kita beli produk, kayak kita bilang begini, emang boleh kok beli produk ini, bagus kok, kata si ini juga pakai, si itu juga pakai, gitu. Kita validasi, gitu kan. Nah, apa kok sepatu gue ada sempit, gitu kan? Atau apa kok ini kualitasnya bagus banget, bentar lagi juga 2 bulan lagi juga sepatu gue jebol, padahal sekarang belum jebol. Validasi feeling kita. That is why feeling is number 1 di dalam dunia berkonten. Wih, masih pakai storyboard. Thank you, Nisa. Maklum, sudah meninggalkan dunia advertising. Oke. Iya, wah ini kombinasi yang pas banget ya. Kalau tadi dari Mbak E pada juga udah target dan tujuan, bla bla bla, Cikiti pada pencarian ide dan segala macam, ada pakai storyboard yang ternyata masih dipakai sampai sekarang gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang point of view juga Cikiti, Mbak E gitu kan ya, point of view dari customer, ada gender, juga ada apa tadi kasta-kastanya. Terus kita udah tahu juga nih tentang langkah-langkahnya apa aja harus dilakukan. Nah, saya mau tanya nih Mbak Ep sama Cikiti, sebenarnya bagaimana sih baiknya kalau dalam satu akun Instagram itu, apakah kita hanya fokus pada buat yang hot lead aja gitu kan, dalam artian yang customer yang setia gitu kan, atau kita kalau mau posting itu hanya untuk yang member aja atau non-member gitu, baiknya gimana nih? Mungkin siapa duluan nih, Cikiti apa Mbak Ep, saya jadi bingung nih. Tadi udah Cikiti, kalau itu Mbak Ep kalau gitu. Gimana tuh Mbak Ep? Kalau sebenarnya sih Mbak Dep, pada saat kita semua baru mempunyai Instagram, terus kita mikir mau dipeta-petain untuk builder aja atau untuk member aja, itulah akhirnya kita kayak memecah followers gitu loh. Jadi kalau kita baru start, udahlah semuain aja gitu. Kecuali memang followers kita udah 20 juta gitu ya. Baru bisa memeta-metakan silahkan deh. Cuman kalau kita baru start, udahlah nggak usah dipikirin. Yang penting kita komit
Ya, kita komit untuk memulai posting aja dulu. Dimana sebelum kita benar-benar posting tuh kan pasti kita harus, ya seperti kata Kitty tadi gitu loh, kita harus punya Mhm. ide-idenya dulu seperti apa, kita eliminasi apa, kita kerucutkan lagi seperti apa. Ya. Artinya apa? Kita perbanyak skill. Ya, banyakin baca, banyakin ngeliatin Instagram orang lain yang mungkin kita anggap sebagai teman, komunitas, kompetitor, apapun itu. Ya. Kita perbanyak skill dari situ, baca-baca, buka Pinterest lah, ngeliat YouTube, googling. Kalau ada yang menarik, coba kita catat poin-poinnya, kita amati, tiru, dan modifikasi. ATM ya, udah dari dulu sering disebut-sebut kan tiap kali kelas konten ya. Jadi komit, kita perbanyak skill dulu, kita siapin semua ide-idenya. Lalu Ya. apa? Kalau udah gitu kita konsisten. Saat Oh, kita posting, usahakan sebisanya kita konsisten deh. Ya, aku aja kadang-kadang suka nggak konsisten terus menyesal sendiri karena pada saat mulai nggak konsisten, aku hmm, berhenti gitu seminggu 2 minggu. Ada ya. followers berkurang loh, bener. Oh, Sometimes ngefek ya, Mbak, ya? iya gitu. Jadi ada yang berkurang ya entah karena Instagram ngelihatnya mungkin ini orang udah nggak aktif terus dihapus gitu. Tapi pada saat aku konsisten posting, followers nambah gitu loh. Ya Oke. jadi algoritma juga ngebaca dari situ. Ya terus terserah deh kalau tadi kan Mbak Dep bilang kita sebaiknya Mhm. postingnya gimana nih arah bisnis aja atau apa. Mhm. Terserah, bebas. Tapi usahakan kalau dalam satu postingan kita kombinasi, taruhlah ada video, taruhlah ada single post pakai caption juga, taruhlah yang carousel misalnya sambil kita pantau. Mana Mhm. sih postingan gue yang paling tinggi engagementnya, yang paling banyak di save sama orang, yang kira-kira karakteristik postingan seperti apa yang di share sama orang, ya karena itu di situ orang akan ngelihat kita nih build persona kita sebagai apa nih gitu loh, kita Mhm. sebagai penjualan gitu yang jualan hard selling atau orang nganggap gue sebagai edukator atau apa gitu. Jadi kita juga ngelihat siapa sih orang-orang yang ngefollow gue, terus apa sih yang diharapkan oleh mereka dari sharing-sharing yang Mhm. bisa gue persembahkan lah untuk Mhm. orang-orang itu. Paling gitu doang sih Mbak Dep dari aku. Oke. Baik Silakan tadi Kitty. yes, pasti bilang Cikiti, iya ya. Baik mau tanya, tadi kan mana yang paling banyak di-share oleh orang? Kalau Mbak, kan saya belum tahu nih, saya nggak begitu jago di Instagram. Jadi kita bisa ngelihat ya Mbak Ep, ya, mana yang Yes. kayak gitu. Oke, di Kan mana ada itu ada Mbak? statistiknya Mbak Dep, kita bisa ngelihat di insights gitu. Jadi postingan ini udah di-share berapa kali, di-save berapa kali sama orang, itu kelihatan semua kok. Tapi memang harus Instagram bisnis ya. Jadi Oh kita yang bisa bisnis. memantau gitu, bahkan demografinya dari kota mana, terus gendernya apa, jam-jamnya jam berapa, hari apa yang paling aktif. Itu sebetulnya statistiknya kelihatan semua dan kita pakai lah statistik itu. Oke, jadi teman-teman yang ada di rumah gitu mungkin bisa mau mulai mengeksplor lebih lanjut gitu ya, mungkin ya Mbak Ep gitu ya. Jadi apa namanya untuk yang Instagram bisnis, jadi bisa ngelihat yang kayak tadi yang Mbak Ep share gitu ya, bisa ngelihat semua ada algoritmanya gitu ya, jam-jam yang oke dan jangan lupa postingnya. Berarti kalau misalnya itu paling tinggi jam 3, paling apa setengah jaman gitu udah posting dulu, kurang lebih seperti itu gambarannya ya tadi ya. Oke, nah sekarang gantian Cikiti. Cikiti gimana kalau Cikiti sendiri ya tadi kan, apakah dalam satu akun tadi apa namanya untuk ada spesifik kah? Biasanya kalau Cikiti kan pasti postingannya cute sih. Saya suka banget sih, suka sama-sama suka sih punya spesifik masing-masing. Nah, kalau Cikiti gimana tuh biasanya dalam posting? Saya akan share secara general dulu ya. Jadi gini, Boleh. sebenarnya gini, kita kan sebenarnya memiliki setiap dari kita punya 3 jenis market gitu ya. Aku coba Ya. gambar ya. Jadi yang pertama adalah hot market, yang kemudian di sini adalah warm market, dan kemudian yang terakhir adalah si cold market, terbalik tulisnya. Jadi C ya. Kelihatan nggak tulisannya? Ya, Kelihatan. cold, warm, cold. Nah, jadi ini hot market ini dengan warm market dan si cold market itu otomatis gaya postingannya semua berbeda. Nah, kalau yang tadi Eva awal-awal kalau sempat mendengarkan dan Eva ada ngomong mengenai sell sekian persen gitu kan. Terus dan Oke, postingan terus ada urgensi untuk membeli sampai tanggal sekian. Nah, itu sebenarnya orang bilang itu sebagai hard selling, betul nggak? Gitu. Dan banyak sekali dari orang-orang yang mereka alergi dengan hard selling. Belum hard selling nggak oke lah, kita maunya soft selling aja. Padahal sebetulnya hard selling itu boleh. Tapi hard selling itu hanya ditujukan kepada market si ini, yang si hot ini. Contohnya gini. Contohnya misalnya saya tertarik pada sebuah brand lah. Sebuah tas merek A. Let's say
tas mereknya namanya Eva gitu kan, tas merek Eva gitu kan. Saya tertarik sama si tas merek Eva, tapi tas merek Eva ini mahal sekali gitu loh. Dan karena saking mahalnya saya sampai nggak pernah, saya sampai nggak tega sama kantong saya buat beli produk itu. Kemudian satu hari di Instagram saya melihat bahwa tas Eva ini diskon 40% gitu kan. Terus nilai diskonnya ini masuk akal buat saya gitu, dan akhirnya saya membeli produk itu. Kenapa? Karena saya udah lama sekali saya kepengen banget si tas Eva ini, tapi saya nggak beli karena alasan-alasan yang saya miliki. Nah, ada orang-orang tertentu yang dimana dia sudah kepengen dan punya ketertarikan kepada Young Living, tapi dia belum membeli karena berbagai jenis alasan yang dia miliki. Nah, dari sanalah kalau alasannya salah satunya karena finansial, padahal dia lihat Bu Melisa, dia udah tertarik nih. Wih, senyumnya luar biasa. Saya punya upline seperti dia, tapi mahal Cong harganya gitu kan. Dan kemudian dia lihat ada promo Authentic kemarin, bisa mendapatkan sekian. Akhirnya jadilah dia member. Jadi hard selling boleh, tapi ditujukan kepada orang-orang yang sudah menjadi hot market kita. Makanya kenapa di Tokopedia dan Shopee itu ada yang namanya flash sale. Betul ya, flash sale itu ditujukan kepada orang-orang yang menjadi hot market. Itu hard selling. Nah, kemudian ada juga yang namanya warm market. Ya, warm market itu adalah ditujukan kepada orang-orang yang sudah kenal gitu kan, Ibu Eva, tapi mungkin belum tahu produknya, atau sudah kenal produknya tapi belum kenal Bu Eva. Itu proses kenalan. Entah kenalan kepada si brand, si produknya, atau kenalan sama si brand ownernya, yaitu Ibu Eva Rini atau Ibu Melisa. Make sense ya? Jadi lagi kenalan nih sama salah satunya nih. Begitu sudah kenal dengan dua-duanya, baru bisa masuk ke hot. Nah, postingan warm ini kan macam-macam. Bisa pengenalan produk, ya kan? Ya kenalan dulu nih, lavender bisa buat ini, gitu kan? Arsi buat ini, kalau saya lagi begini pakai ini, itu kan dia lagi kenalan tuh, ya kan? Kemudian kenalan sama si pemilik brandnya, yaitu Eva Rini lagi foto-foto bersama Genggong abis acara ATF, gitu kan? Misalnya, itu kan lagi kenalan. Sebenarnya si pemilik brand ini tuh sebenarnya personanya seperti apa sih, gitu loh. Dia lagi kenalan tuh. Nah, kemudian ada lagi yang namanya si green market nih gitu. Nah, ini mungkin untuk orang-orang yang sudah menjadi member kita gitu, atau orang-orang yang sudah tergabung dalam komunitas. Mereka kepengen banget nih diedifikasi di dalam sosial media kita gitu kan. Nah, itu 3 jenis market. Ada lagi 2 jenis market yang berbeda, yaitu market user sama market builder. Kita mau incer siapa nih dalam sosial media kita? Kita mau incer user atau kita mau incer yang disebut dengan si builder. Nah, tapi ini ada tapinya nih. Karena di Young Living ini marketnya banyak sekali gitu kan. Maksudnya ada user, ada builder, ada warm, cold, hot gitu loh. Otomatis kalau kita mau bikin sangat segmented Instagramnya, maka energi kita akan terbuang banyak di beberapa sosial media. Kalau kita mau pecah jadi beberapa sosial media ya. Di satu pihak nih ya, sebuah sosial media yang sangat segmented itu clear banget loh. Jadi begitu masuk dia udah tahu nih, gitu. Oh, orang ini nggak terima user, kesannya gitu loh. Saya cuma terima builder di Instagram ini. Atau di Instagram ini semua adalah user focus. Sekali-sekali nongol builder di sini, sekali-sekali nongol user di sini bisa. Tapi sangat segmented. Cuma kalau kita tidak punya energi sebanyak itu untuk bisa membuat berbagai jenis sosial media, satu untuk user, satu untuk builder, satu untuk warm, karena kita harus kita harus endorse beberapa segmen ini, makanya energinya terlalu banyak. Jadi saran saya tentunya dalam sosial media kita, kalau kita cuma bisa maintain satu jenis sosial media, ya udah milikilah untuk si hot, si cold, si warm, dan milikilah untuk user dan untuk builder, gitu ya. Jadi semuanya harus ada. Jadi variasi dari kontennya harus jelas nih. Tapi otomatis ketika membuat konten kita mindful bahwa ini kita tujukan buat siapa. Dan memang itu ada prosesnya. Ya, untuk kita bisa mindful tentang hal itu. Nah, dulu saya nggak tahu masih ada di YouTube nggak ya, Nico Julius kan sebenarnya pernah dipanggil tuh di Young Living Indonesia. Zaman dulu banget si Nico tuh pernah ngomong mengenai satu portal gitu ya. Jadi maksudnya portal tuh gini. Jadi misalnya adalah portal utama adalah Melisa Casa misalnya gitu kan. Karena yang kelihatan mukanya di sini nih. Jadi portal
tahu utama misalnya Melissa Casa. Dari Melissa Casa ini ada portal user, portal builder, portal ini gitu. Nah, ini juga yang dimaksud dengan si Nico sebagai Instagram yang segmented gitu loh. Jadi satu buat ini, satu buat ini, satu buat ini. But again, kalau misalnya energinya terlalu banyak terbuang di dalam pembuatan sosial media, akhirnya kita nggak punya waktu lagi untuk hal-hal lain di mana kita bisa berkembang, ya udah jadi satu aja. Gitu. Harus jelas gitu. Maksudnya harus jelas purpose ini kita tujukan kepada siapa. Kombinasinya sekali lagi kayak Eva tadi udah mention, kombinasi antara feed, entah carousel, entah reels, atau static gitu ya. Itu juga harus ada. Jadi orang kalau lihat reels terus kan bosen ya. Orang lihat carousel terus bosen juga. Betul. Orang lihat static terus bosen juga. Variasi ya. Jadi kalau kecuali waktunya banyak banget gitu ya Cikiti, baru ya bisa segmented gitu ya Cikiti ya. Oke. Yes, oke. Cikiti sekarang sama Mbak Ep gitu kan. Nah, kita kan udah dengar banyak banget nih, ilmunya pasti udah banyak ya. Semua teman-teman yang di rumah masih semangat nggak? Saya mau tanya dulu di rumah nih. Saya ngeliat ya partisipannya tambah nambah, masih semangat nggak? Kece nggak semua yang dibahas? Pasti jadi tambah semangat kan? Pengen mau posting segera. Masih dong, baru siapa ini? Mbak Nanis, Mbak Santi. Oke, oh masih, kece deh, masih ya kan? Kita kasih sarangnya dulu ya ke Mbak Ep sama Cikiti ya. Keren banget. Oke. Aduh, suaranya agak serak-serak sedikit ini. Wah, sangat bagus tuh pada ini. Sampai Cahya, siapa tadi udah kelewatan, Santi Sianipar. Oke, semua pada bilang sarangnya lanjutkan. Oke, jadi kita lanjutkan karena disuruh lanjutkan ya. Nah, jadi tadi berarti kita sebaiknya itu membuat konsep terlebih dahulu dengan langkah-langkah yang sudah ada, kemudian kita bisa create konten yang menarik kayak gitu ya, baik sama Cikiti ya. Nah, jadi teorinya teman-teman semua udah dapat ya, kita teorinya udah dapat semua. Nah, gimana kalau kita sekarang baiknya langsung nih kita lihat Mbak Ep dan Cikiti langsung berikan contoh nih step-stepnya membuat konsep suatu postingan menarik dan impactful gitu ya. Nah, jadi kali ini kita mau ambil contoh produk KL yang lagi booming kali ya, semua sih juga ikutan, pasti pada tahu ya, semua pada waktu itu di launching langsung wah habis, dikeluarkan lagi wah habis gitu, yang buat wajah semua dari kita lihat di Cikiti udah senyum udah ininya gitu kan, Mbak Ep apalagi nih juga nih langsung bloom woman ya kan, biar kita tambah bloom gitu ya. Nah jadi produk Bloom ini yang selalu menempati produk dengan sales teratas ya, dan tentunya berimpact pada OGV kita ya, Bloom Collagen tepatnya. Nah, jadi teman-teman kita perlu ingat juga nih, yang Living merupakan perusahaan yang selalu taat sama ini ya, compliance ya, kayak begitu. Waduh, ngomongin compliance nih, saya jadi bingung. Sebagai ex-compliance, aku baru mau bilang ex-conduct gitu kan. Gitu ya. Nah, kita ingin dengar nih teman-teman semua di sini gitu kan. Saya sudah di sales gitu ya. Jadi sekarang kita mau dengarkan teman-teman yang ada di compliance, di conduct gitu ya. Sebenarnya seperti apa kayak begitu ya. Kalau dengan contoh tentunya dari Mbak Ep sama Cikiti akan bahas tentang yang Bloom Collagen. Jadi gimana Mbak Ep sama Cikiti? Ya Mbak Dep, kan sebelum kita disuruh praktekin ya, aku juga kadang-kadang masih suka mikir ini boleh nggak ya, ntar takutnya ke Tolingsep dijapri lagi sama Papi. Halo Mbak Ep, aduh kalau mendengar suara Papi itu gimana ya? Oh, Papi ya, bukan Debbie lagi ya. Jangan diangkat ya kan. Jadi biar kita sama-sama lah teman-teman, aku juga belajar lagi, Cikiti juga belajar lagi. Boleh nggak kita colek dari kondak? Ada yang boleh bantu share dulu nggak kalau kita mau nanti bikin postingan bareng-bareng nih mengenai Bloom Collagen, kira-kira do's and don't, batasan-batasannya di mana sih kakak? Oke, kalau begitu coba ya kita panggil dulu. Nah, ini dia. Sudah ada, ya kita tepuk tangan dulu buat Ibu. Saya panggil nama lengkap boleh ya? Kak Yuni Tarida yang sudah ready di sini mau share bagaimana sih sebenarnya ketentuan kalau posting Bloom Collagen ya, Kakak Yuni? Seperti itu, in general ya. Silakan ya Kak Yuni. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih juga untuk Ibu Eva dan juga Ibu Kitty. Tadi sudah dengar dari awal sampai sesi yang sekarang.
Sungguh luar biasa ya Bu, dapat knowledge baru lagi tentang media sosial yang impactful nantinya ya. Jadi selain nanti bisa sharing juga di media sosialnya di Young Living, mungkin untuk pribadinya aku juga dapat knowledge yang baru. Terima kasih banyak Ibu. Nah, tadi berhubung kita ada mau kasih contoh tentang Bloom Collagen untuk salah satu produknya Young Living. Seperti kita ketahui dulu dari awal bahwa Bloom Collagen sendiri kan pasti punya beberapa ingredient. Salah satunya yang utamanya adalah peptan marine collagennya sendiri. Nah, aku mau bahas dulu secara general manfaat dari si peptan marine collagennya ini. Untuk fungsinya ini pertama untuk untuk kulitnya kita. Jadi sebenarnya ini untuk reminder aja sih untuk kita semua ya, untuk kakak-kakak juga yang ada lagi menyaksikan Zoom-nya kita. Yang pertama adalah dari Bloom Collagen sendiri itu memperbaiki tekstur kulit dan kehalusan kulit. Yang kedua, dia membantu menyamarkan kerutan. Oke. Kemudian meningkatkan kelembapan kulitnya kita. Lanjut, kita membantu meremajakan kulit dan juga memperkuat elastisitas kulitnya kita. Jadi itu dari segi generalnya untuk ke kulit. Sebenarnya untuk kolagen sendiri kan ada juga fungsinya sebagai atau manfaatnya dari segi kesehatan tubuh. Misalnya untuk menjaga kesehatan sendi, kemudian menjaga kesehatan rambut dan kuku, kemudian menjaga metabolisme tubuh yang lebih baik. Nah, karena hal ini juga ada formulasi juga yang eksklusif dari produknya Young Living, yaitu kita tanpa pewarna, tanpa pemanis, tanpa perasa, tanpa pengawet buatan nantinya. Nah, kalau mau spesifik lagi, apa sih tadi kan Ibu F kan nanya nih, do and don'ts-nya nih yang sebelum kita mau posting juga di media sosialnya kita masing-masing. Yang pertama yang aku mau sharing nanti adalah yang do-nya aja dulu. Yang do-nya tadi sebenarnya sudah di cover tadi dari manfaat si kolagen sendiri, tapi pastikan pada saat kita mau sharing itu menggunakan kata-kata yang tidak mengarah ke bagian penyembuhan atau mengobati sesuatu seperti penyakit gitu ya Bu ya. Kemudian pertama misalnya membuat kulit tampak lebih kencang dan juga terhidrasi dengan baik, itu boleh, itu do-nya boleh. Kemudian menyamarkan penampakan garis-garis halus pada kulit wajah kita, itu juga boleh. Nanti bisa buat juga mungkin before dan after-nya juga boleh, nanti di sharing juga. Kemudian untuk penampilan kulit, rambut, dan juga kuku terlihat lebih terawat. Jadi kalau kita konsumsi Bloom Collagen ini secara misalnya teratur dan berkesinambungan, hasilnya ya akan terlihat kulit, rambut, dan juga kuku kita terawat dengan baik nantinya. Kemudian untuk do-nya juga memberikan tampilan kulit yang tampak lebih cerah, jadi bukan memutihkan ya, tapi tampak lebih cerah. Nih, kayak sinar-sinarnya dari Ibu Eva dan juga Bu Kitty tuh udah terlihat kan teman-teman, mereka yang udah konsumsi secara Tampak teratur. doang, tampak doang loh ya, dengan catatan tampak doang. Tapi ya, saya Belum tentu kebenarannya. benar. Kemudian sebagai mineral pendukung kesehatan kulitnya kita. Dan itu dari segi yang do yang kita boleh sharing nanti ke teman-teman juga nanti di media sosialnya ya. Dan ada juga don'ts nih teman-teman yang perlu kita highlight nih, karena kita harus mengikuti rambu-rambu juga di Young Living ya. Yang pertama kalau aku boleh sharing itu mengaitkan produk Bloom Collagennya kita sebagai suplemen, karena dia bukan sebagai suplemen nantinya ya, sesuai dengan izin edarnya aja. Kemudian yang kedua, mengaitkan juga produk Bloom Collagennya kita untuk tadi proses penyembuhan, mengobati suatu penyakit, itu tidak disarankan untuk diinformasikan. Yang selanjutnya, menghubungkan kolagen sebagai atau hal yang dapat memperbaiki suatu kondisi tubuh. Misalnya, saya yang sedang berjerawat, minum kolagen jadi hilang jerawatnya. Itu nggak boleh jadinya. Jadi yang merubah suatu kondisi tubuh itu tidak diperkenankan untuk diinformasikan. Oke, tadi do and don'ts-nya mungkin singkat. Saya yakin nanti Ibu Kitty dan juga Ibu Eva akan mengeksplor lebih lanjut dengan cara-cara yang impactful ya Bu ya. Saya akan tunggu Ibu. Nanya. Kita boleh nyebut itu sebagai antioksidan? Untuk kandungannya, iya boleh. Jadi kandungannya aja nggak mengandung apa ya Bu ya. Jadi nggak spesifik untuk
ingredientnya aja, maksudnya dia terdiri dari kandungan apa gitu. Tadi kayak pertama kan otomatis dia kandungannya adalah kolagennya yang diutamakan. Jadi boleh jadi Berarti boleh ya kita menyebutkan bahwa belum kolagen mengandung antioksidan yang tinggi gitu nggak apa-apa ya? antioksidan, ya. Sip. Thank you. Oke, sekarang saya kembalikan lagi ke Ibu Debbie, silakan Ibu, dan juga Ibu Eva dan Ibu Kitty. Makasih Kakak Yuni. Terima kasih Kakak Yuni. Padahal ada pertanyaan nih, tapi nggak apa, nanti Kakak Yuni pasti dengar nih. Di sini ada saran sih, Mbak Yuni boleh simpan di VOK untuk iklan Bloom yang sesuai kondak ini. Nanti kita taruh di VO atau nanti Kakak Yuni akan masukkan di LID Education ya, seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya Kakak Yuni. Kita kembali ke studio 2. bersama dengan Mbak Aib dan Cikiti 2. Mbak Aib di studio berapa nih? Aku di studio Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Cikiti? Studio Jakarta Timur. Oke, kita punya studio masing-masing ya, berada kembali di studio masing-masing. Nah, sekarang saatnya mau minta tolong Cikiti untuk praktekin gimana sih mengkonsep, diturunkan menjadi desain dan caption tentunya untuk Bloom kolagen. Boleh ya Cikiti ya? Oke, tentunya pertama-tama saya mau minta bantuan dari teman-teman di tempat ini ya, karena kan kita sama-sama belajar. Jadi pertanyaan pertama aku adalah, di sini ada nggak teman-teman yang sudah konsumsi Bloom secara rutin setiap hari? Ada? Boleh saya lihat? Wih, Bu Tanpan. Yang lagi aku. Wah, Anda, saya. Ada lagi. Aku. Kemudian, siapa lagi? Saya mau lihat dong. Kalau yang udah konsumsi Bloom dengan penuh semangat kita sebutkan saya. Mantap. Saya. Nah, pertanyaan kedua saya adalah alasannya teman-teman konsumsi Bloom kolagen itu sebenarnya apa sih alasannya? Ayo, kenapa? Biar gue dipanggil Mbak Ep terus, nggak pernah jadi Bu Ep apalagi Bunda. Ya, yang lain. Apa alasannya sih? Kenapa sih sebenarnya pakai Bloom kolagen itu alasannya apa sih? Karena sudah masuk umur masih muda, Kak. Segitu. Takut botak. Waduh. Oke, biar tetap jadi cici being aging gracefully, biar awet muda, biar kencang dong Kakak buat kulit. Nah, gini, pertanyaan saya selanjutnya. Setiap hari kalau ngaca ya, ketika ngaca, ngelihat apa sih di dalam kaca kita nih? Ini kacanya Sevi ini. Sampai akhirnya mau pakai Bloom kolagen itu lihat apa sih sebenarnya di kaca? Tantan ini Angelina Jolie. melihat diriku seutuhnya, Tan. Ngelihat apa sebenarnya? Ngelihat Snorlax. Oh, apa tuh? Saya kok nggak tahu apa itu Snorlax. Ngelihat apa tuh sebenarnya di dalam kita punya kaca nih, ketika kita lagi ngaca tuh kita melihat apa sih? Sampai akhirnya memutuskan, melihat gravitasi benar. Bahasanya keren banget, Kit. Bahasanya keren banget. Bagaimana kita membuktikan gravitasi di bumi ini adalah real? Ngelihat jerawat, ngelihat bayangan apa Kakak? Kenyataan. Kita ngeliat bayangan serem loh. Bandingin muka sama mama sendiri melihat penampakan. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah membuat sebuah copywriting loh. Sebenarnya mulai dari sini nih. Nih, Melihat aib. melihat air ikan. Nah, kerutan. Nah, jadi gini, step pertama dari membuat copywriting sebetulnya adalah ini. Kita mencari tahu apa yang menyebabkan seseorang membeli dan memakai atau meminum produk itu. Nah, ini kan jawabannya teman-teman udah sebut ya. Ngelihat kerutan, keresahan, gravitasi gitu kan. Kemudian melihat kenyataan, lihat jerawat, bayangan dan sebagainya. Kalau saya pribadi gitu ya, setiap kali saya ngaca gitu kan, saya selalu melihat bintik-bintik yang tidak menyenangkan di wajah saya. Semakin dilihat semakin dalam bintiknya, semakin dilihat semakin besar bintiknya, semakin dilihat semakin Curhat deh, curhat. Nah, itu yang terjadi nih teman-teman nih. Ini yang menyebabkan kenapa akhirnya kita membuat akhirnya kita memakai produk ini. Sehingga headline utama kita ketika kita pakai produk ketika pakai produk Bloom Kolagen ini, ketika kita mau promosi Bloom Kolagen, kita mau posting Bloom Kolagen. Boleh teman-teman bantu kira-kira headline-nya apa? Saya main ya. Misalnya contohnya ini anggaplah Kitty sesudah bangun tidur. Nah, kita masuk ke dalam gini. Pertama kita masuk ke dalam video
dari kehidupan seseorang. Anggaplah kehidupannya adalah kehidupan saya. Ya, karena saya punya pengalaman pribadi. Kemarin lagi meeting sama Bu Lisa, Mbak Ep dipanggil Mbak Ep, saya dipanggil Bu Kitty. Rasa perihnya di dada tuh dalam. Gitu ya. Satu panggil kakak, satu dipanggil tante, gitu kan? Itu dalam, gitu kan? Jadi anggaplah ini saya Kitty, saya baru bangun pagi dan kemudian ada sebuah kaca di depan wajah, di depan muka saya memandang kaca saya, yang terlihat di dalam wajah saya adalah gilingan. Ini kok makin dalam aja nih hitam-hitam di muka gue nih. Kok heran nih, kok nggak hilang-hilang ya? Mesti diapain? Pakai bedak salah, concealer udah dibeli, tapi nggak hilang-hilang nih. Bintik-bintik di muka gue ini. Kok mesti gimana ya? Boleh teman-teman kasih headline-nya? Kira-kira? Ayo, kalau nggak dibantu Bu Bunda Eva. Tapi saya mau teman-teman dulu, Bu Tantan. Bunda. Tetap. Oh, tetap Bunda. Mbak Ef. Please deh. Kira-kira, gitu, teman-teman ketika ngelihat ini, keresahan emak-emak, oke, itu satu. Itu good. Keresahan emak. Ogah dipanggil tante. Simak tips Berikut, guys. gece. Makin dilihat, makin gak sayang, gece. Nah, itu udah jago-jago kan? Nah, Saya bikin sebuah IG story, gitu ya. Tulisannya gini, ketika teman gue dipanggil Cici dan gue dipanggil tante. Akhirnya besar-besar. padahal kita sepantaran gitu ya kita. Sepantaran gitu. Dan itu mengundang sebuah komentar yang cukup banyak loh. Pada itu mainnya di story. Nah, ini kan udah terjadi headline keresahan emak-emak, ogah dipanggil tante, simak tips berikut, makin dilihat makin disayang. Ayo terus. Lanjut. Nih, ketika teman-teman bikin headline ini dikoleksi loh. Dikoleksi, digodok, dan akhirnya bisa menjadi konten Anda selama ketika suami dikira berondong. Waduh, ayo, lagi. Siapa lagi? Ada lagi teman-teman? Ketika suami dikira berondong, gitu. Bisa juga. Nah, ini yang disebut dengan headline, betul nggak? Yes. Ya. Ketika suami dikira anak sulung. Ada yang dikira anak, parah itu mah. Nah, cakep kan? Betul nggak? Sulit nggak bikin beginian? Gimana? Sulit nggak? Ada yang dikira anak. Nggak ya ternyata bisa loh. Dan sebenarnya gini, kenapa semua ini menjadi jauh lebih mudah ketika kita lagi ngobrol di tempat ini? Karena suasananya rileks, benar nggak? Iya. Ya, suasana rileks, kita ketawa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, gitu kan? Everything is fine, it's fun, dan gali dulu nih penyebabnya sebenarnya, alasannya kenapa teman-teman pakai Bloom Collagen. Nggak sulit kan? Gimana Bu Eva? Mantap. Bu Eva lagi, Mbak Eva. Mantep kok, udah jagoan. Kece loh, suami Just be yourself lah, nggak usah kebanyakan jaim di sokmed tuh kayak si Tantan tuh. Udah gitu aja. Jadi kadang-kadang kita tuh suka terlalu memfilter caption, bukan cuma muka yang difilter, caption juga kita filter terus sampai akhirnya banyak yang disunat. Udah disunat terus akhirnya malah meaningnya tuh nggak ada, padahal just be yourself aja. Betul. Intinya sebenarnya itu. Setiap kali kita menggali sebuah konten, sebuah headline lah ya, kita mau gali copywriting, kita mau gali headline, kita yang kita cari tuh pertama itu dulu. Sebab penyebabnya apa sih lu pakai si produk itu? Kalau Bloom Collagen selalu ada pain, ada pleasure, benar nggak? Ya, motivasi manusia itu dorongannya cuma dua loh, pain sama pleasure. Pleasure-nya ketika kita pakai Bloom Collagen adalah ketika saya berjalan dan ada kilau kemilau ilahi di wajah saya. Itu misalnya pleasure-nya. Gitu kan? Pain-nya apa? Ya tadi, ketika suami dikira berondong. Itu pain-nya loh. Gitu kan? Nah, antara pain dengan pleasure, memang yang lebih cepat memancing seseorang itu udah pasti pain. Tapi kalau semua konten ini tips tambahan ya, kalau semua konten kita isinya hanya pain, maka itu akan melumpuhkan pembaca atau follower kita. Karena itu selalu harus kombinasi antara pain dan pleasure di dalam
konten kita atau postingan kita. Itu sebenarnya. Gali dulu, dia tuh sebenarnya mau beli produk itu kenapa. Nah, karena itu Dr. Richard Bandler, dia tuh co-founder dari Neuro Linguistic Programming, dia suka ngomong begini. Dia bilang gini, saya paling suka kalau orang curhat sama saya, kata dia. Kenapa? Karena setiap kali orang curhat sama saya bisa memberikan solusi kepada dia dan saya bisa menjual produk saya kepada dia. Jadi mulai sekarang teman-teman besarin kupingnya. Ya, dengerin tuh sebenarnya curhatan orang-orang tuh apa yang menjadi suka duka dia, apa yang menjadi kesulitan dia, apa yang membuat dia nggak bisa tidur setiap malam tapi dia nggak berani ngomongnya, apa yang bikin dia ketika bangun tidur dia kepikiran gitu kan, itu sebenarnya adalah konten. Ya, itu semuanya adalah calon-calon dari apa yang menjadi copywriting kita. Di paint, jadi aku suruh temuin komen. Juli, lucu banget sih kamu. Aku nggak tahu loh ini kakak apa enggak. Kakak Juli. Oke. Jadi ada pain di situ ya, Juju, Cikiti ya, kayak begitu. Berarti kalau saya minum kolagen karena pengen gemukin badan, bisa nggak ya? Karena painnya pas ketemu orang, kok tambah kurus ya, aduh pain sekali rasanya gitu kan. Kok mulai keriput gitu kan, gitu. Jadi pain saya ya, Berarti body shaming jatuhnya itu orang. Ya beda ya. Aduh, Sampai diangkat sama Ada yang merasa ngambek. sampai diangkat kemarin pas waktu recognition kan, wah kayak ringan banget gitu kan itu pen. Oke, jadi ada pen di situ ya. Oke, jadi Cikiti itu kan udah dibikin tulisan gitu kan kayak tadi di saat berondong gitu. Nah terus baiknya itu Cikiti video atau gambar kayak begitu Cikiti atau cukup tulisan aja? Dua-duanya boleh. Jadi tergantung sebenarnya kita mau bikin skrip seperti apa sih. Gitu ya. Kalau kita mau bikin, jadi gini, orang-orang perfilman dan orang-orang yang ya istilahnya di dunia perfilman juga sebenarnya mereka pakai sistem copywriting. Gitu loh. Cuman bedanya mereka kan nggak ada headline besar-besar seperti kita kalau di Reels kan. Tapi sebenarnya setiap kali mereka itu masuk dulu dalam kehidupan seseorang, baru mereka bikin story-nya. By the way, gimana kalau saya share video? Boleh? Ya. Boleh lah. Ayo. Boleh banget. Video nggak ada, ini mendadak sih. Ini sebenarnya nggak di plan, tapi kebetulan karena saya beberapa kali ngajar copywriting, ini kebetulan videonya saya punya. Jadi ini bonus buat teman-teman di tempat ini. Kita nonton sebuah video dan saya akan jelasin kenapa videonya seperti ini. Yes. Okay. Thank you. Oh, kita cari dulu videonya. Oh itu Kit ada ini dari Tantan copyright nggak videonya? Nanti kalau copyright bisa, seperti nggak bisa diupload di YouTube kata dia kalau copyright. Mudah-mudahan. Ya harusnya aman sih, harusnya aman. Atau di cut aja kalau misalnya ternyata. Ya silakan YL. Siap. Oke. Berarti penonton di sini ya bisa ngelihat ya. Saya pilih video, ya ini aja deh, video Thailand aja ya. Ada banyak sebenarnya, jadi saya pilih video Thailand aja. เคยไหมครับตอนเป็นน้องใหม่ไร้เดียงสาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจริงครับนี่2 ชั่วโมงของเราอยู่ตรงนี้เลยนี่จริงครับคือว่าเราคนยุ่งอยู่เนี่ยคือครับคือว่างานมันโอ้ยต้องตัดอันนี้แล้วก็อันนี้นะแต่สวยจริงเนี่ยผมสวยจังเลยลูกโอ้ไปโอ้นี่คือมันแบบว่าอะไรงงอะไรแล้วทำใช่ไหมเมื่อคุณมีอาการช็อกใจตกไปที่ตะตุ่มหน้ามึนหัวสมองตีบตันคิดไม่ออกคล้ายวิญญาณจะหลุดจากร่างดีนะดีหน้ากาบาความคิดพุ่งพลาดพลังงานเต้นแรงดีหน้า Oke teman-teman, itu adalah video mengenai energy drink, betul ya. Jadi pertama yang dia masuk dulu ke dalam kehidupan si pegawai baru yang mau tanya kepada seniornya, tapi seniornya nggak mau jawab. Dia memilih ngejawabin rekan kerja yang cantik-cantik aja, dan kemudian malah dikasih kerjaan makin banyak, dia pusing, keleyengan, dan hampir kolaps. Bener ya? Dan kemudian dilemparlah si energy drink itu ke dia, dan tiba-tiba jeng, dia jadi super power. Itu energy drink loh teman-teman. Bisa nggak nih syarat kita dipakai seperti itu?
Bisa ya teman-teman ya. Bisa nggak oil-oil tertentu yang misalnya judulnya di relief gitu, dipakai seperti itu. Atau lemon deh, yang memberikan energi ketika di diffuse, gitu kan, memberikan semangat ketika di diffuse. Bisa nggak seperti itu? Bisa loh sebenarnya. Bisa Jadi sebenarnya ide itu tuh banyak banget gitu. Nah itu adalah bentuk bentuk ide yang bentuknya video atau reels. Kalau bentuknya caption gimana? Ya diubah aja jadi bentuknya karusel gimana? Ya diubah aja jadi gambar. Gambar pertama misalnya banyak kerjaan, sakit kepala. Gambar kedua nyamperin si seniornya Bu Nanis, misalnya tanya sama dia, terus dicuekin sama Bu Nanis gitu kan, buang muka gitu kan. Cocok nih kalau Bu Nanis gambarnya buang muka begitu. Dan kemudian gitu malah ditumpukin kerjaan makin banyak. Pengalaman nggak Bu Rizka? Tadinya gitu kan. Kemudian akhirnya datanglah, kemudian di diffuse lah lemon. Nah, bisa toh? Jadi sebetulnya itulah ide gitu loh. Itulah berbagai jenis konten. Konten tuh luas banget gitu. Dan konten selalu dimulai dari kehidupan pribadi kita. Sebelum kita bilang bahwa lavender gunanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Kita mulai dulu sebenarnya pakai lavender itu apa nih? Kesulitan dia, masalah dia, sakit kepala dia, stresnya dia itu yang bisa diselesaikan oleh lavender itu sebenarnya apa? Gitu kan? Asik kan sebenarnya kan? Seru loh kan gitu. Keren banget ya. Langsung keluar nih ide kayaknya. Langsung Ningsia bikin gitu kan. Gimana lagi? Ding 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 gitu kan. Mau bikin Ningsia pakai apa ya? Yang bikin yang liping, ayo Oh, yang bikin. liping ya? Ayo, Kali aja Mbak Ep mau bikin gitu. Kita tinggal share gitu. benar. Iya ya gitu kan. Set dilemparkan di kerjaan di kantor gitu ya. Oke. Tuh, Clarity sama Senwise sih kece kan. Weh, kece badai. Oke, sekarang kalau Mbak Ep nih, tadi kita juga seru banget tuh ya kan, ada video tuh jadi tidak ada pemahaman tanpa penggambaran langsung punya ide. Wah, iya banget. Sekarang Mbak Ep, kalau Mbak Ep dari sisi copywriting gimana tuh Mbak Ep? Kalau tadi kan Cikiti udah kasih contoh, nah gimana tuh kalau Mbak Ep sekarang? Ya benar, jadi dari yang tadi udah dicontohin ya, yang barusan Kitty tunjukin videonya, itu biasanya di dalam kepala aku tuh muncul storytellingnya gimana. Oh, scene ini captionnya kira-kira begini. Terus begitu dia pindah yang drastis, frame-nya gimana, aku langsung mikir, oh berarti ini bisa jadi slide kedua dengan caption gini. Karena di dalam storytelling itu juga kan dia ada flow ya, nggak bisa langsung jebret, lo langsung jualan gitu, nggak, ada flow-nya dulu. Mulainya dari apa, kemudian ada peran antagonisnya, ada masalahnya, ada apa, baru kita bridge kemana. Nah itu juga adalah step-stepnya di YouTube yang terakhir itu ya, yang dia cerita storytelling ya kayak gitu. Jadi kita menuangkan itu, makanya kalau detail is very important ya. Detail dalam artian mendeskripsikan gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa pakai gambar, kita harus mendeskripsikan. Ada seorang wanita kulitnya kuning langsat, matanya dengan bulu mata yang panjang lentik. Deskriptif seperti itu tuh membuat orang ikut terbuai dan berimajinasi seperti apa emosinya dapat dari yang seperti itu gitu Mbak Deb. Jadi bukan berarti video tuh akan lebih baik dibandingin caption. Itu dua-duanya bisa sama-sama saling support gitu, asal kita tahu bagaimana cara bercerita dengan baik gitu aja. Jadi kalau belum kolagen juga kita ada bercerita tentang belum kolagen itu sendiri juga gitu ya Mbak Ep ya, kalau Ya, Mbak Ep bikinnya. Kalau kita mau Gimana? kayak gitu sih jadinya kita terselubung ngiklannya. Terselubung. Jadi karena orang tuh udah mulai bosen ya sekarang, terus terang kalau ngelihat manfaat dong, kayak katalog, lu bikin katalog apa bikin storytelling sih gitu kan. Jadi cerita aja, wah ternyata belum kolagen itu membuktikan bahwa kecepatan cahaya tuh bener-bener yang adalah sesuatu yang paling cepat, karena muka orang jadi kelihatan glowing duluan gitu. Cahaya di glowing gitu kan. Ya digituin aja gitu, maksudnya kita bisa membungkus itu menjadi sesuatu yang interesting, entertaining, dan educating gitu. Oke. Terus kalau tambahan pertanyaan buat Mbak Ep. Jadi kan misalnya udah bikin tuh, udah ada captionnya. Nah terus di video tersebut kan ada suara tuh Mbak Ep. Perlu nggak sih kita juga tulisin di situ? Karena kan kalau kita lagi meeting kan nggak mungkin ya aku ngeliatin gitu kan, mendengarkan kan ketahuan gitu kan lagi buka IG gitu. Misalnya nih, bukan aku. Jadi misalnya kayak gitu. Kalau di video dan reels, terutama kalau kita ngomongin Instagram atau TikTok, aku pribadi bilang itu sangat efektif. Jadi text with speech
itu akan membantu. Kan kalau misalnya ngelihat Instagram aku yang di Aromaterapi Set, aku kan senengnya kayak ngajar gitu ya, ngomong, tapi tetap aku masukin teks karena nggak semua orang audionya dinyalain Nah, gitu. Oke. Dan 3 detik pertama Instagram itu kita harus masukin judul. Ya bukan cuman orang ngoceh-ngoceh, karena kadang-kadang baru beberapa kata doang tuh belum tentu menarik gitu buat seorang ini apa sih, tapi dia harus berhenti ngeliat, oh ternyata ini konteks yang akan dibahas, judulnya nongol. 3 seconds rule di Reels Instagram itu, 3 detik pertama itu sangat penting buat orang stop and hold baca. Oke, jadi penting banget. Jadi akhirnya dia akan melihat sampai akhir gitu ya. Kalau di awalnya udah nggak menarik, berarti mereka tinggal scroll-scroll lagi ke next-nya gitu Walaupun ya. walaupun mungkin ternyata yang dibahas menarik, tapi di depan nggak dikasih judul nih membahas apa, dia nge-scroll aja gitu pada akhirnya. Oke, jadi itu penting banget. Oke, siap. Oke, sekarang udah lengkap nih ya. Duo saya panggil Mbak Kitty gitu, nggak lucu. Saya bingung jawab panggilnya. Aduh gila, gue ketawa kalau itu sih. Mbak Kitty. Mbak Kitty gitu kan. Atau Bunda, dua-duanya nggak mungkin ya, enggak ya. Tetap aja seperti ini lah ya. Tapi bagus buat postingan loh Cikiti. Di saat aku dipanggil Mbak Kitty. Storytelling gitu. Guys, tahu nggak sih kemarin pas lagi kita briefing meeting bersama, gue happy banget karena belum kolagen gue terbukti efektif. Gue sama Kitty tuh seumuran loh, tapi begitu semua ketemu, gue dipanggil Mbak, Kitty dipanggil Ibu. boleh lempar buku nggak? Jauh ya lempar buku. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita ke berikutnya. Waktu sudah menunjukkan ternyata tanpa terasa 3:31 gitu kan. Udah excited banget. Nah, sekarang mau Mbak Ep mau nanya lagi nih. Mbak Ep, step buat konsep postingan, biasanya Mbak Ep juga ngikutin konsep yang kayak kita bahas tadi nggak sih? Step-stepnya segala macam kayak begitu, Mbak Ep. Oke, secara overall sih aku emang teori copywriting pasti aku baca. Cuman aku ikutin yang mana itu tergantung target audience aku, tergantung kenyamanan aku juga. Jadi aku ini opini pribadi aku dan apa yang aku lakukan ya. Jadi teman-teman silakan kalau merasa bermanfaat silakan dicontoh, kalau enggak ya dibuang. Jangan dicontoh. Kita cari yang cocok dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi aku pertama udah pasti tahu targetnya, ke siapa yang mau aku jual dalam tanda kutip. Terus aku udah tahu engagement di dalam postingan-postingan aku yang sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Jadi aku udah kebayang, oh ternyata followers aku lebih seneng kalau aku sharing tentang ini. Oh ternyata kalau aku sharing tentang yang save-nya banyak banget, share-nya banyak banget gitu. Jadi aku udah bisa ngebaca ya. Terus aku building persona untuk aku sendiri sebagai edukator gitu. Jadi di Instagram Aromaterapi Sehat tuh kalau teman-teman ngeliat ya mudah-mudahan pada nggak bosan ngeliat muka gue sok-sok ngajar gitu, karena memang itu persona yang aku build sebagai seorang edukator gitu. Jadi apapun yang aku posting pasti ada edukasinya gitu. Nah terus ide aku datang dari mana? Seperti kata Ibu Kitty, Chen. Ibu Kitty. Gue kalau mandi sambil keramas gitu. Lagi guyur gitu, wah kayaknya keren, dan itu benar. Pada saat itu terjadi padaku, gue repeat berulang-ulang dari di dalam pikiran. Selesai mandi, gue nggak pakai ini, pakai anduk doang begini. Gue langsung keluar, ngambil handphone, langsung gue catet, walaupun hanya sebaris yang kira-kira cuman tema atau cuman sekedar ide, belum keluar ujung-ujungnya gimana, itu belum ada spesifiknya seperti apa, tapi wah kayaknya lucu juga kalau gue mau bikin gini, tulis. Baru setelah itu gue mikirin format, gue nulisnya gimana coba Mbak Dep. Handphone kalau teman-teman yang pada pakai Apple, gue nggak tahu ya kalau Android gimana, itu kan ada notes ya, notes yang bisa di save-nya di cloud. Jadi kita tulisnya di handphone, itu kebuka juga di komputer, kebuka juga di laptop gitu lah. Jadi yang aku ketik saat ini tuh langsung ke-update di komputer aku, karena aku aku orang jadul gitu, ngerjain apa-apa harus dari komputer gitu. Kalau gue pakai handphone gila, maaf ya, gue harus lepas kacamata udah plus gitu loh. Gue nenek-nenek. Jadi mau nggak mau harus di komputer, tapi aku pengen apa yang aku tulis di situ. Kalau Kitty kan dia pakai post-it ya kan, dia lebih jadul lagi berarti teknologinya dibanding gue. Lo tau nggak Kit, ada post-it yang bisa ditempel di desktop loh Kit, ada app-nya. Kurang asik karena gini. Jadi gini, sebenarnya gue pakai dua. Ini strategi pribadi ya. Jadi ada yang gue ada juga pakai note kayak Eva, gitu kan. Tapi gue ada juga yang post-it. Nah, ini di luar dari konten sih, tapi gue sebagi aja strateginya nggak apa-apa. Beberapa yang gue pakai post-it itu adalah gue bikin materi.
Jadi kalau misalnya gue bikin materi kelas, itu kan juga perlu ide kan. Kita gini, bahkan membuat sebuah materi kelas itu kita ada ilmu copywriting-nya loh. Di mana headline-nya di mana nih? Naiknya di mana? Engagement-nya di mana? Turunnya di mana? Closing statement-nya di mana? Itu semua ada. Nah, ketika gue pakai post-it itu, kelebihan post-it adalah gue bisa gitu loh, pakai tangan Lo ini ya switch gitu ya. naik turun ke bawah lagi, ini ganti, ini buang nggak jadi gitu, ini masukin yang ini gitu. Jadi gue pakai dua-duanya. Ini buku post-it gue nih. Gile. Wow. Luar biasa. Jatuh post-it. Jatuh. Ya, pokoknya yang penting nyaman ya, yang penting kita tulis gitu loh guys. Jangan nanti nggak bisa nanti aja gitu. Lupa loh, beneran loh. Jangan so jago. Bener lupa. Iya, pokoknya whatever we do, kalau dapat ide langsung tulis gitu, nggak ada ide jelek gitu. Nanti kita kan brainstorming lagi gitu pada akhirnya, ya nggak sih? Betul Terus banget. apa guys? Dari tadi kita dari depan sampai belakang udah membahas segala macem. Mau ngedapetin ide, pakai oil dong. Gimana sih? Inspiration. Ya, inspiration. Kalau gue senangnya tuh NLBS. Velar, gue paling senang tuh NLBS, Velar, Clarity, Vetiver loh. Gue tuh senang banget pakai Vetiver biarpun nungguin netesnya bisa sampai besok. Tapi itu oil yang kalau misalnya aku udah stuck gitu, gue udah dapet ide tapi aduh gue ngapain ya, stuck, nggak ada motivasi untuk bikin atau apa, pakai oil deh guys, bener loh ya. Jadi ini bukan gombal. Ini bener, oil itu membantu kita untuk thinking lebih clear. Nah terus kalau udah baru gue mikirin format ya, jadi idenya ada, terus gue nulis idenya gimana, terus gue mulai mikirin format. Kira-kira kalau dengan tema seperti ini, apa sih format yang enak buat gue? Ya, enak buat gue dulu, karena gue juga kan harus bikin kira-kira diterima nggak sama audiens gue kalau formatnya begini. Nah, kalau Reels, ini tips dari Mbak Ep aja teman-teman. Kalau Reels itu aku biasanya akan bikin skrip teksnya dulu. Jadi aku tulis dulu kira-kira gini. Kalau misalnya tadi kata Kitty kan dia bikin storyboard. Kalau gue karena orang nggak bisa gambar, jadi storyboardnya pakai tulisan gitu. Jadi misalnya frame 1 adegannya begini gitu loh. Frame 2 adegannya begini. Jadi tapi aku tulis semua. Aku tulis semua. Jadi aku bikin skrip dan teksnya seperti apa. Terus aku baca ulang, karena kan aku biasa yang ngomong ya, educating gitu kan, aku ngomong, aku baca ulang sambil aku nyalain stopwatch. Karena aku harus nge-timing, Reels cuma 60 detik ya. Aku baca ulang sambil aku timing, terus barulah aku bikin, aku set kira-kira musiknya seperti apa. Nah, kalau aku bikin sesuatu itu aku nggak seneng musik yang terakhirnya itu kepotong. Minimal kita fade out atau bener-bener aku edit musiknya, aku sambungin satu bagian ke bagian yang paling akhir. Jadi musik itu bener-bener stop di saat aku berhenti ngomong. Jadi nggak enak ngedenger karena gue orang auditif sih, jadi penting banget buat aku. Penting banget lah pokoknya, musik itu bener-bener bisa set mood kita soalnya guys. Ya terus aku tulis notes di kelas. Nah pada saat aku udah mulai ngevideoin, aku biasanya pakai app yang namanya teleprompter. Download deh kalau ada. Jadi kita bisa ngevideoin dari handphone, kameranya nyala, tapi dia running text-nya nyala juga. Jadi karena kadang-kadang kita buang-buang waktu cuma take 1, take 2, take sampai 100 gitu, nggak bener-bener ngomongnya. Itu teleprompter sangat-sangat ngebantu. Jadi kita udah nulis teksnya seperti apa, kita tinggal baca running text sambil kita ngerekam. Ini ilmunya banyak banget, baru tahu juga loh ada teleprompter, prompter juga ternyata gratis ya. Kok, gratis, ya? Download aja, gratis kok, download aja. Nama appnya teleprompter, ya. Terus ya barulah kalau image atau apa aku edit bisa dari Canva, tergantung situasi. Dan kalau aku lagi jadulnya kumat gitu, kadang-kadang Canva tuh kadang-kadang ribet. Jadi bukan ini ya, bukan belagu. Jadi gue akhirnya pindah ke Photoshop. Terus untuk video aku lebih untuk video gue lari ke Premiere gitu. Bukan karena so jago, tapi karena udah terbiasa dari zaman dulu dan gue udah bayar tahunan.
Dua orang jadul kata si Mbok. Ya Canva tuh sangat-sangat user friendly loh guys, tapi nggak apa-apa gitu. Tapi berhubung gue jadul, gue lebih merasa nyaman pakai Photoshop sama Adobe Premiere buat ngonten gitu ya. Itu kalau Reels. Kalau carousel tetap aja aku siapin teks per slide-nya. Jadi halaman pertama aku mau teksnya seperti ini, terus aku lihat komposisinya antara gambar sama tulisan ini dia seimbang apa enggak. Jangan sampai tulisannya tuh panjang banget kayak novel, terus gambarnya jadi kehalangan gitu. Jadi kita perhatiin komposisinya seperti apa, terus teks per slide-nya seperti apa. Terus ya udah, kalau story juga biasanya aku scripting dulu kira-kira gimana, terus memperhatikan ini sih algoritma Instagram dari Instastory itu dia ngedetect mana orang yang nge-hold untuk baca tulisan kita, mana yang tap untuk baca next story, mana yang nge-swipe untuk ngehapus bener-bener loncat ke story orang lain. Ya, itu yang aku lakukan Mbak Dep. Jadi silakan dicontoh atau tidak terserah teman-teman deh. Pasti dicontoh sih. Kalau langsung denger Mbak Dep langsung menarik banget, langsung pengen dicontoh ya. Semoga dicatat semuanya teman-teman ada di rumah ya. Nanti kalau misalnya lupa, kita akan posting ini di YouTube ya, kayak begitu. Karena ini ilmunya banyak banget ya tadi. Suruh download teleprompter, kemudian ada namanya safe zone, kemudian Cikiti ada keluar ide pas dengan ngaca aja gitu kan. Ya ampun, ilmunya luar biasa loh. Padahal nggak ada di kemarin pembahasan waktu briefing tadi loh. Kok langsung keluar di sini, keren banget. Iya, oke. Sebentar, Eva kan ngomongin scripting kan. Aku juga sebenarnya melakukan hal yang sama sih. Jadi aku, kalau misalnya teman-teman mungkin sebagian ada yang tahu bahwa aku sering kolaborasi dengan temanku Stefani ya. Jadi kalau aku kolaborasi sama dia itu kan kita kan bukan tetangga beneran, walaupun saya suka sebutnya tetangga sebelah, tapi sebenarnya kita bukan tetangga, rumah kita jauh. Kita itu selalu scripting di WhatsApp. Aku boleh ya kasih lihat satu video lagi ya, hasil scripting kami berdua ya. Ini mungkin sebagian teman-teman sudah pernah lihat, dan ini sebenarnya buat having fun-nya, ini buat warm market. Gitu. Jadi ini postingan ini buat warm market. Jadi aku kasih lihat ya. Ini hasil scripting dari chattingan di Instagram. Dan itu ada storyboardnya loh. Board ini satu begini, kemudian masuknya ke sini, habis itu kita lempar ke sini, habis itu ke sini, dan baru jadi. Oke. Lihat dulu. Dipersilakan. Apa yang ini? Oke, kembali. Aku nggak tahu tulisannya kelihatan nggak karena itu kecil, tapi bisa dilihat di Instagram aku dan dia karena kita kolaborasi di situ. Jadi yang Eva bilang tentang kolaborasi itu. Nah, satu tips lagi nih mumpung bicara Reels ya. Biasakan kalau Reels tuh jangan terlalu panjang. Kita jeda waktunya 1 menit, tapi aku membiasakan biasa Reels tuh paling 15 sampai 30 detik saja. Karena nggak semua orang mau membaca Reels sampai akhir, jadi selalu short. So, this is from me. Aku kembalikan lagi ke Bu Debbie. Oke, tampaknya semua udah clear ya teman-teman yang di rumah, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada ide juga jangan dieliminasi gitu ya Cikiti ya gitu. Terus kalau misalnya ragu-ragu, mau posting kayak begitu, kalau merasa belum oke konsepnya dilihat lagi atau gimana Cikiti? Kalau misalnya terakhir nih saya mau tanya ke Cikiti. Jadi kalau misalnya nih saya udah bikin nih tapi ragu nih aku mau posting nggak ya? Kalau Cikiti biasanya gimana tuh kalau kayak gitu? Apa asal posting aja atau just keep it? This is interesting. Jadi tadi Tantan kebetulan bicara mengenai perfectionist detector. Gini. Saya kebetulan saya posting ini di postingan terakhir saya di Instagram personal saya. Saya tulisannya gini. Kesempurnaan adalah ibu dari segala penundaan. Yang artinya adalah kalau kita menunggu kesempurnaan baru kita posting, sampai selama-lamanya kita nggak akan posting. Bahkan interestingly adalah ketika kita posting dan kita ngelihat nih ternyata postingan Ibu Nanis lebih bagus daripada kita langsung delete postingan kita karena kita merasa rendah diri, kita merasa kita tidak sempurna postingan. Jadi strategi aku begini. Kalau misalnya kita punya komitmen selama 1 minggu, misalnya kita mau posting setiap hari Senin atau hari Rabu, let's say, dan posting hari Senin sampai Rabu maksimal jam 3 siang, sesuai dengan jam ramenya kita lah gitu, jam ramenya Instagram kita gitu kan. Berarti apapun hasil dari konten yang sudah kita buat,
di jam 3, jam 2:59 itu kita udah harus posting apapun yang terjadi. Nanti jam 3 lewat 1 menit, kalau ternyata ada postingan atau ide yang lebih bagus, itu kita simpan untuk lain kali. Gitu ya. Karena seringkali yang terjadi adalah kita kejar terus nih kesempurnaan nih. Akhirnya boro-boro menjadi sempurna, kita malah sama sekali nggak pernah latihan untuk berkonten. Malah sebenarnya yang ideal adalah begini loh. Yang ideal adalah 1 tahun kemudian, saya balik ke Instagram saya, dan saya ngeliat Instagram saya, tuh saya terkakak-kakak betapa cupunya, jeleknya, hina-dina, gitu kan. Postingan saya di masa lalu, betapa memalukan nusa dan bangsanya postingan saya dulu. Itu kan artinya kita sudah upgrade gitu. Artinya kita sudah 1 step di atas diri kita setahun yang lalu, atau mungkin 2 step, 3 step. Tapi if we never start, kita nggak akan pernah nyampe ke step seperti itu. Nah, Malcolm Gladwell kan berkata kan bahwa orang bisa disebut sebagai seorang expert ketika dia sudah melewati 10.000 jam. Ya, 10.000 jam loh. Dia tidak pernah menyebutkan 5 tahun loh. Padahal sebenarnya 10.000 jam itu kalau dibagi per hari itu, jadi gini, kalau manusia itu sangat efektif bekerja selama 4 jam sampai 8 jam sehari, betul-betul belajar gitu, melakukan hal yang sama, itu kita akan menjadi expert di tahun ke-5, ke-6 atau ke-7. Gitu. Tapi Malcolm Gladwell nggak pernah bilang expert itu di tahun 5, 6, 7. Dia bilang 10.000 jam. Artinya adalah kalau 1 hari kita spend waktu untuk belajar cuma sejam sehari, kita baru bisa menjadi expert selama 10.000 hari. Berapa tahun tuh 10.000 hari itu? Apa ya? Ditunggu dulu kalkulator. Lebih dari berapa puluh tahun itu baru bisa menjadi expert. Kalau kita sudah pernah mencoba, tidak pernah belajar, kita nggak akan pernah tuh sampai ke dalam expertise. Gitu. So always try, always do your best gitu ya. Selalu berusaha dan singkirkan dulu ketidaksempurnaan itu. Jadi nggak usah stuck kepada perfeksionisme lah. Saya dulu juga orang kayak gitu loh. Saya dikutuk oleh perfeksionisme dengan kesempurnaan, sehingga postingan saya nggak pernah maju gitu loh. Dan apapun yang saya lakukan, saya prosesnya lambat sekali karena saya selalu maunya ideal. Saya mau ideal, saya maunya sempurna gitu. Dan beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya mulai masuk ke dunia posting, ini saya harus kredit ke salah satu orang yang saya anggap mentor dan juga teman yang pernah diundang oleh Young Living Indonesia juga di sini, Coach Haryanto Kandani. Gitu. Saya harus kredit karena waktu itu saya ngobrol sama dia. Dan saya ngobrol sama dia dan dia bilang begini sama saya, dia bilang postingan kamu terlalu idealis katanya. Terlalu sempurna, terlalu idealis sampai akhirnya ini posting-posting. Lo kagak posting-posting gitu. Dan omongan dia itu saya pikirkan gitu. Saya ingat saya chatting waktu itu malam-malam, saya pikirkan dan saya iya juga ya gitu loh. Karena idealisme inilah yang akhirnya saya nggak pernah memulai gitu, dan saya tertinggal dari banyak orang. Dan saya bukan bilang bahwa sampai hari ini saya udah bebas merdeka dari stagnasi dari prinsip idealisme itu, masih ada sisa-sisa dikit gitu. Tapi I know that I'm growing. Sehingga kalau sekarang saya lihat postingan typo, saya udah nggak gemeteran gitu loh. Saya udah nggak tremor pengen ngapus gitu loh. Saya udah bisa let it go. Oke lah, ya udahlah, typo gue udah keburu posting, gue nggak usah hapus gitu loh. Ketika saya lihat warna yang nggak cocok di postingan sebelah dan di sampingnya, saya juga udah nggak tremor gitu loh. Kalau dulu tuh saya kayak gelisah gitu, kayak orang kayak gitu, kayak wah gitu kan, kayak pengen banget delete gitu. Tapi I've stopped. Dan ternyata by proses time, waktu demi waktu gitu ya, saya akhirnya terbiasa melakukan hal seperti itu. Dan kalau mau bicara tentang perfeksionisme, saya tarik lebih jauh lagi. Di SMA itu saya bermasalah dengan perfeksionisme gitu loh. Saya sampai salah satu orang guru saya sampai bilang bahwa lu kayaknya harus ke psikolog atau psikiater karena perfeksionisme. Karena saya kalau nulis tidak boleh ada salah gitu. Jadi semua catatan saya, satu buku itu coret pun tidak pernah, typo tidak pernah, hapus tidak pernah, tipek tidak ada, semua tidak ada. Gitu. Dan memang buku saya itu catatan saya dipinjam oleh teman-teman di sekolah saya. Tapi ya itu maksudnya untuk diri saya yang ada terikat di dalam perfeksionisme dalam waktu yang cukup panjang pun akhirnya saya bisa terima typo loh. Berarti artinya adalah semua orang sebenarnya bisa nih
keluar sedikit dari idealisme, semua dari kita sebenarnya bisa memulai sebuah postingan tanpa ketakutan lagi dan Iya. kemauan di dalam profesionalisme itu. Itu dari saya. Oke, so just do it ya, Cikiti ya. Itu saya apa semacam kayak closing statement, just do it, dan apa kadang kita juga harus keluar dari perfeksionis itu ya, Cikiti ya. Seperti itu. Misalnya ini ngeledek nih kayaknya nih. Enggak ya? Kayaknya tipe. Lupa lo apa Atau mau ada closing statement lagi nggak, Cikiti? Atau udah tadi? Atau mau buat saran teman-teman yang ada di rumah gitu? Jadi how you want to say something mungkin? Oke, Baik, satu aja closing. nih yang suka banget saya kutip ya, si Jack Ma ya. Jack Ma suka bilang begini kan, bahwa besok akan sulit, besok akan lebih sulit lagi, besok lebih sulit lagi, tapi sesudah itu segala sesuatu menjadi gampang. Ya, dalam dunia berkonten, dalam dunia berbisnis yang living, Nah, ini dia. sedikit ini ya, akan seperti itu teman-teman. Besok akan sulit, besok akan lebih sulit lagi, besoknya akan lebih sulit lagi, tapi besoknya sesudah itu akan lebih mudah. Sayangnya kita seringkali berhenti di besok. Di besok. Kita sulit, Wow. kita bilang kita nggak bisa maju lagi. Berkonten dalam berbisnis yang lebih betul, leader-leader sekalian. Jadi keep doing it, gitu, terus berusaha. Satu hari semuanya akan menjadi lebih gampang. So that's Yes. Agree. Wow, keren. Oke. Nah, sekarang dari Mbak Ep nih, kalau Mbak Ep closing statement-nya apa nih Mbak Ep setelah semua sharing yang udah dicatat sama kita semua? Gimana nih Mbak Ep? Jauh-jauh sih, bukan cuma ngomongin konten aja, tapi secara general dalam bisnis yang living, dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan. Tanpa komitmen, kita nggak akan pernah memulai sesuatu. Tapi tanpa konsistensi, kita tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Itu aja. Wow, perfect ya, berdua ya. Memang harus kolaborasi dua. Kapan lagi kita Zoom lagi? Maksudnya Mbak Ep sama Cikiti. Kita nanti serahkan ke Kakak Lisa. Itu kayak kolaborasi yang bagus banget berdua ya kan. Nah di sini nanti teman-teman semua, karena waktunya sudah menunjukkan hampir jam 4, tampaknya ini ilmunya udah banyak sekali. Nanti kita akan upload lagi di YouTube ya, untuk semua ilmunya dilihat lagi, dipelajari lagi, dan be ready to have a good content seperti itu. Jadi semakin banyak nanti followernya, makin banyak juga kasih komen dan segala macam. In the end of the day untuk jualan ya, seperti itu ya. Kayak begitu ya. Lebih ke sana nggak sih Mbak Ep sama Cikiti? Ya, apapun yang dijual ya, seperti yang dibilang sama Kitty tadi, even itu Iya. cuman langsung sales seketika kita dapat duit, atau Iya. kita memetik hasil di masa depan yang juga merupakan sales, entah itu sales emosional, sales diri, atau apapun itu. Yes, agree. Thank you banget, Mbak Ep, Cikiti, sekali lagi. Teman-teman yang semua di rumah, terima kasih juga masih stay sampai jam 3:53. Iya, hampir jam 4 loh, gila, hampir 2 jam. Iya. Tapi semua isinya ini sih, keren semua sih, nggak ada yang membosankan. Beneran, bagus banget ya. Saya rasa juga agree, semua yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih. Tuh, sampai love tuh. Ya kan? Thank you sekali lagi. Kita Terima undur kasih diri. banyak, Made. Thank Terima you, kasih, Mbak Ep. Cikiti. Cikiti, sharingnya luar biasa. Tetap mau panggil Ci atau mau panggil apa? With all our love, stay healthy for everyone, dan jangan lupa minum Bloom Collagen, pakai oil dan minum Lingsia. Semuanya dipakai biar enjoy. Oke, thank you, bye bye semuanya. Thank you. Assalamualaikum. Salam, bye.